Muhammad yang diberikan Al-Quran. Oh, Gurunda sudah monitor. Saya serahkan kepada Gurunda. Silakan Gurunda. Oke, Zuma. Iya. Maaf teman-teman sekalian. Silakan. Apa materinya? Udah berpindah rupanya. Zuma. Saya mau bertanya sama kamu, Zuma. Di Iya. Al-Quran, Allah Al-Quran menyatakan jalan yang lurus. Menurut si Zuma, siapakah jalan yang lurus itu menurut Allah? Baik. Saya akan jawab. Tenangkan diri Anda. Diawali dengan ayat waliyatazakkaru alal albab. Jadi Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Itu dulu ya. Nah, saya akan buktikan nih. Ketika saya menjelaskan ayat Al-Quran tentang jalan lurus, kami di sini akan menjadi saksi bahwa memang hanya untuk orang berakal. Nih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Isa alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah. Al-Quran surah Maryam ayat ke-36. Wa innallaha rabbi wa rabbakum fa'budu hadza siratum mustaqim. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah, ini adalah jalan lurus. Nah, ketika iblis datang, iya, Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Di dalam ayat suci Al-Quran surah Maryam, Anda bertanya tentang jalan lurus melalui Al-Quranul Karim. Saya menjawab, wa innallaha rabbi wa rabbukum. Jalan lurus itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi. Ketika Nabi Musa datang menunjukkan jalan, Allah kemudian memberikan pengajaran kepada Nabi Musa agar Bani Israel mengikuti jalan lurus itu. Begitu Allah mengutus Nabi Isa, Nabi Isa juga diberi petunjuk agar kaumnya, umatnya meniti hidupnya dalam bumi ini, dunia ini untuk datang pada Allah melalui jalan lurus itu. Maka apa nama jalan lurus itu? Menurut Isa, menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Wa innallaha rabbi wa rabbukum. Menyembah kepada Allah, itulah jalan lurus. Menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itulah jalan jahat. Yesus ditanya oleh orang Farisi. Yesus menjawab, angkatan jahat, orang jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia akan keluar dari kubur. Nah, menyembah manusia yang keluar dari kubur itu jalan bengklot. Jadi jalan lurus itu menurut Nabi Isa alaihi salam. Siapakah jalan yang lurus itu? Menurut Allah. Jangan kamu menyatakan menurut Isa Allah itu jalan yang lurus. Di sini Allah menunjuk jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus itu menurut Allah? Jadi kalau dikatakan lagi di ayat yang lain, dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Nah, siapa dan ikutilah aku. Dan ikutilah aku. Inilah jalan lurus ini. Itulah jalan lurus. Jalan lurus itu adalah bahwa kedatangan Nabi Isa, tanda-tandanya membawa tanda hari kiamat, bukan tanda keluar dari kubur. Yang saya pertanyakan, siapa jalan yang lurus itu? Jalan lurus itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan. Para nabi menunjukkan jalan. Nabi Isa datang mengajarkan sebagai pengetahuan awal bahwa kedatangannya untuk yang kedua kali pertanda datangnya hari kiamat. Itulah jalan lurus itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus atau Nabi Isa datang kedua kalinya melalui kuburan, itu bahlul, itu jalan bengklot. Jadi Nabi Isa alaihi salam itu datang ke atas muka bumi cuma 2 kali.
Yang pertama melalui rahim Maryam. Kenapa kamu mau Yang kedua, Isa itu yang adalah kedua, jalan yang lurus. Kenapa kamu malu rumah? saya nggak malu, saya baca dalil malah. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Matius 24 nomor 27, nomor 30, nomor 31. Bahwa tanda-tanda kedatangan Nabi Isa alaihissalam diikuti oleh matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu tanda kiamat? Tanda kiamat. Itulah jalan lurusnya, bahwa Nabi Isa tanda kedatangannya bukan terbongkarnya liang kubur, terlemparnya batu nisan, lalu merangkak manusia keluar lalu berkata, "Akulah Yesus." Itu bukan jalan lurus. Itu jalan untuk orang sesat. Itu jalan untuk angkatan jahat. Mana dalilnya bahwa keluar dari kubur itu adalah jalannya orang jahat? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jadi barang siapa yang mengikuti jalan itu adalah jalannya orang-orang yang sesat. Jalan yang lurusnya apa? Sesungguhnya Nabi Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Wahai guru Yesus, iya paman, berikan tanda kepada kami. Tanda apa yang kau minta? Tanda kedatanganmu dan tanda hari kiamat. Apa kata Nabi Isa? Apa kata Yesus? Kamu akan melihat seperti kilat yang menyambar dari timur sampai barat. Demikianlah kedatangan aku sebagai anak manusia kelak di langit. Seluruh manusia akan melihatku, seluruh manusia akan meratap. Kenapa meratap? Bagaimana enggak meratap? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Ya merataplah. Meratap. Kepada siapa meratapnya? Kepada pencipta langit dan bumi, bukan kepada Yesus. Jadi itu jalan lurusnya. Sekali lagi, ketika Anda bertanya, siapa jalan lurus itu? Allah. Sebagai tujuan jalan lurus para nabi. Para nabi mengajarkan jalan lurus, menyembah hanya kepada Allah. Nabi Musa menyembah hanya kepada Allah. Nabi Isa, Yesus menyembah hanya kepada Allah. Itulah jalan lurusnya. Jalan bengkoknya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu jalan bengkok itu. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda kepada orang-orang jahat ini, melainkan tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, siapa yang menerima tanda itu? Hayo, 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 hayo. Siapa yang mengatakan dosanya ditebus karena ada yang keluar dari kubur pada hari Minggu? Hayo. Apakah itu jalan lurusnya? Tidak. Lalu mana jalan lurus yang ditunjukkan oleh Nabi Isa? Fattaqullaha wa atiun, hadza siratul mustaqim. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku untuk bertakwa kepada Allah. Itulah jalan lurusnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus sebagai utusan. Apakah Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Tidak. Yesus mengajarkan untuk menjadi Islam. Apa buktinya? Baca Matius 19 nomor 20. Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Hikmat atau Hamed, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Hamed yang akan datang. Ahmad, ismuhu Ahmad, Hamed. Dialah yang akan mengajarkan segala-galanya kepadamu tentang dosa. Jadi jalan lurusnya itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi. Jalan terakhirnya di mana? Al-Quranul Karim. Kok bisa kayak gitu? Kita baca. Ya ahlal kitab,
Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yang kepadanya dulu aku memilih, yang kepadanya dulu aku jadikan bangsa pilihanku, yang dulu inni ma'akum, aku bersama dengannya. Hari ini setelah aku datangkan kepadamu Torah, setelah aku wahyukan kepadamu Zabur, Mazmur, setelah aku wahyukan kepada kalian Injil, kalian menyembunyikannya. Kalian tidak memberikan kepada manusia dengan jujur, maka telah datang kepadamu Rasulku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya aku utus beliau untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Selamat siang. Siang. Orang-orang Kristen bertanya, kok mana kok disembunyikan? Ya sudah, kalau tidak disembunyikan tentu Anda bisa menunjukkan Taurat. Bisa? Tidak bisa. Kalau nggak disembunyikan tentu kalian bisa menampakkan kemudian Injil Yesus. Bisa? Tidak bisa. Berarti Al-Quran tidak goyah di situ. Banyak pula yang kemudian Rasulku tidak jelaskan, tapi dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad dengan Al-Quranul Karim yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'ar ridwanahu subulas salam. Oh, ternyata jalan satu-satunya, jalan lurus satu-satunya itu hanya ada pada ending risalah kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah aku, Tuhanmu pencipta langit dan bumi, memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi jalan yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita Kristen agar kita menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan, itu adalah jalan orang-orang jahat sesuai dengan Matius 12 nomor 38 sampai 40. Sedangkan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad yaitu beriman kepada akan datangnya Isa alaihi salam di akhir zaman sebagai pertanda kiamat, itulah jalan lurusnya. Jadi jelas bagi kita jalan lurus itu adalah percaya Nabi Isa datang kedua kalinya di akhir zaman, sedangkan mereka jalannya adalah Yesus keluar untuk yang kedua kalinya merangkak dari liang kubur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian. Ya. Ya, oke, begini ya Gurunda ya. Izin buat Silakan. bertanya Gurunda. Siap. Saya ini kan masih oteng gue ya Gurunda. Nah, Iya. dan saya ini adalah mantan misionaris, tapi mantan misionaris yang sudah insaf. Ya, sabar Allahu dulu Bang Akbar. Suma. Ya. Dan dalam misiku sebagai mantan misionaris itu Bang Suma, untung saja belum ada seorang pun atau jiwa pun yang aku sesatkan atau aku murtadkan ya. Allahu Mungkin Akbar. seperti itu ya. Jadi begini Bang Suma ya, izin bertanya. Nah, pertanyaanku ini Bang Subah, mengapa umat Islam sangat mengagungkan dan membela nama Allahnya dan Nabinya, khususnya Muhammad, jika ada yang menghina atau bahkan mencaci maki Allah dan Nabi, langsung diserang oleh oknum tersebut atau institusi tersebut? Bukankah Bang Suma Allah itu maha segalanya? Harusnya Allah dan Nabi yang membela umatnya, bukan sebaliknya. Karena Allah dan Nabi lah yang memegang kekuasaan itu. Silakan Bang Gurunda. Baik, saudaraku, Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya iblis, ente tidak berkuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi umat Islam ketika digoda, kamu mau nggak dosamu dihapuskan? Pikir-pikir, iya juga ya, kemarin aku sempat mukul orang, kemarin aku sempat ngata-ngatain orang, bahkan pernah waktu itu aku ludahin seorang wanita karena aku dipaksa untuk melamar, tetapi aku menolak cintanya. Itu dosa nggak ya? Dosa. Lalu kemudian datang
orang-orang mengajarkan kemudian kepada kita, yuk mari kita menyembah supaya dosa-dosamu yang lalu itu dihapuskan. Dengan cara apa? Kamu percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur bangkit untuk menebus dosa kita karena kematiannya. Kami umat Islam, simple. Ketika kemudian kami punya dosa, tinggal mengadakan tangan ke langit. Ya Rabb, ampuni dosa-dosaku yang lalu-lalu. Aku berjanji tidak akan lagi mengulanginya. Selesai. Kami nggak jatuh cinta dengan ajaran yang entelheng-eleheng ente. Ajaran apa itu? Dosa ditebus dengan menggunakan korban manusia. Kenapa bisa demikian? Karena kata Allah, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Jadi ketika kami digoda, kami nggak mau. Kami nggak pernah jatuh cinta dengan ajaran seperti itu. Itu ajaran yang cocok untuk orang-orang di luar dari wilayah-wilayah tempat para nabi diutus oleh Allah. Yaitu tanah nabi di luar daripada itu, ya seperti Roma, Yunani, itu bisa berkembang di sana. Silakan saudara. Ya. Kalau dalam kisah Abraham, Isa, Yakub kan ketika berdosa memberikan korban. Lalu Bang Zikma bilang ketika Muslim berdosa tidak perlu korban. Apakah ini Tuhannya berbeda ataukah Tuhannya perintah kepada Muhammad berubah gitu? Gimana? Oke, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat, bagi setiap kaum telah aku syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut namaku atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Binatang ternak, bukan orang, bukan manusia. Makanya kami umat Islam itu kalau berkurban, akikah atau idul kurban, ya binatang ternak, bukan manusia. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhannya Abraham untuk membunuh manusia agar dipakai sebagai darahnya sebagai penebus dosa. Itu enggak ada. Itu murni ajaran Dewa Molok yang diadopsi oleh Roma dan juga orang-orang Athena. Nah, ini yang kalian anut hari ini. Begitu. Kalau Allah menyuruh Abraham mengorbankan anaknya Isa, itu Molok juga? Itu ujian, bukan dikorbankan untuk nebus dosa. Baca Kejadian 22 nomor 1, juga Al-Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 111. Jelas itu. Nabi Ibrahim itu hanya diuji. Apakah Nabi Ibrahim akan dengan meminta anak sematawayang? Dengan untuk disembeli, untuk mengorbankan dibunuh. Anaknya juga dong. Kalau nah, apakah itu untuk tebus dosa? Ya, apakah itu untuk mengorbankan anak itu sudah ada sejak zaman Abraham, bahkan Abraham memintanya. Tunggu dulu. Apakah itu untuk tebus dosa? Itu dulu satu poin. Untuk tebus dosa atau sekedar ujian? Iya, ujian iman Abraham. Ujian, berarti gugur Kristen. Yang kedua, berarti klaimnya juga gugur. Berarti klaimnya juga gugur bahwa klaimnya gugur? Bahwa ada dewa-dewa yang mengorbankan anaknya. Enggak ada. Makanya dengarkan yang kedua. Meminta korban anak. Makanya Allah sendiri meminta dengarkan korban. Dengarkan yang kedua. Yang kedua adalah ketika Allah meminta Nabi Ibrahim kurbankan anaknya, dan ternyata itu dia cuma diuji dan lolos uji. Makanya pencipta langsung yang menggantikan anak itu dengan binatang. Jadi yang tadinya manusia diganti binatang, Kristen berbeda. Yang tadinya binatang diganti manusia. Lalu kenapa kamu bilang tadi di Islam ketika minta dosa diampuni? Memang Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya sampai benar-benar kurban. Tidak, karena zaman Musa tidak, karena memang Allah tidak menginginkan kemudian anak manusia dipakai sebagai tebusan dosa.
Gak nyambung itu. Iya, tetapi kan Allah Abraham Ismail masih- sebagai anak satu-satunya diminta untuk mengorbankan anaknya sebagai ujian, bukan sebagai tebus dosa. Sedangkan Ismail atau Isa? Kristen kemudian mengambil konsep dewa Molok korbankan anak manusia untuk apa? Untuk ujian atau untuk tebus dosa? Tebus dosa, beda kelas. Beda. Isa atau Ismail Apanya? yang dikorbankan? Ismail kan? Mana datanya? Datanya jelas sebelum Ishak lahir pengorbanan itu sudah terjadi. Dan Mana itu datanya bukan dari Al-Quran? dan itu bukan sebuah pernyataan yang harus kemudian kami dengan saudara kami Yahudi ributkan. Nggak ada itu. Cuman orang Orang Kristen yang Yahudi sibuk yakin sendiri. yang dikorbankan kan Isa. Nah, Kalian pernah bilang nggak kami Ismail. orang Islam dengan orang Yahudi ribut tentang hal itu? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan kami sama, dan ketika Tuhan kami minta persembahan itu tak ada kemudian manusia jadi korban di sana. Yang ada adalah binatang. Makanya di dalam Imamat 1 nomor 2, orang Yahudi kalau berkorban nebus dosa pakai darah binatang. Agama Kristen nebus dosa pakai darah manusia, bahkan darah Tuhan. Kan lucu. Maka kesamaan Islam dengan Yahudi dalam hal ini, kesamaan Kristen dengan agama Molok, penyembah dewa Molok dalam hal ini. Iya, maksud saya kan menurut Yahudi yang dikorbankan itu Isa. Itu Sedangkan bukan Muslim sesuatu yang prinsip. Ismail. Kalaupun Nabi Isa yang dikorbankan, toh dia tidak jadi korban. Kalaupun Ishak Ya, kemudian karena- yang dikorbankan, toh dia tidak jadi korban. Pada intinya ada di finalnya. Apa itu? Yang korban binatang. Ya Kristen ini yang bermasalah. Kok manusia yang dikorbankan? Mana mungkin kedua itu benar? Pasti ada satu yang palsu. Ya pasti ada salah satunya benar. Mungkin Jadi yang Ismail mana yang benar? benar. Sabar dulu. Mungkin Ismail yang benar. Apa korelasinya Kenapa dengan mungkin? imannya orang Yahudi? Mungkin Isa yang benar. Apa korelasinya dengan iman umat Islam? Kok toh dua-duanya Kenapa? ini tidak ada yang menjadi korban? Anda aja yang sewot, penumpang gelap. Kapan kalian ribut? Itu kan rahasia keluarga kami. Kalian di luar. Kalian bukan Kalau Islam- bagian kami. Islam kan mengklaim itu Ismail. Ya itu klaimnya kami, tapi tidak merusak tatanan akidah mereka, bukan? Mereka tetap Kenapa aja tidak mempersembahkan, mereka tetap aja mempersembahkan binatang sama seperti kami, bukan? Berbeda dengan Kenapa tidak penumpang gelap merusak? Kristen ini. Kok bisa-bisanya korbannya manusia? Aneh kan? Loh, bagaimana mungkin kedua sejarah itu keduanya benar? Pasti ada satu yang palsu. Tunggu dulu. Kita dudukkan dulu buku sejarahnya, kitab sejarahnya yang mana? Mana kitab yang benar dari Nabi Musa tentang kejadian itu? Mana? Yang Ada. datang duluan Abraham atau Muhammad? Selamanya yang datang duluan itu mengalami kehancuran, kerusakan. Yang terakhir ini datang untuk memperbaiki. Iya, Yang maksud terakhir saya itu kan selamanya meluruskan yang sudah bengkok terdahulu. Yang datang belakangan itu yang sejatinya kemudian memperbaiki, menyempurnakan yang masa lampau. Itu pasti itu. Kalau begitu berikan datanya yang lengkap dari Al-Quran. Data lengkapnya gimana? Ketika di dalam Kalau Al-Quran ketika dikatakan kalau di dalam memang benar, Al-Quran. Kalau Di dalam memang benar Ismail yang dikorbankan, berikan data yang melawan Yahudi. Begitu. Melawan maksudnya. Yahudi gimana? Yang menyangkal data dari Yahudi bahwa Isa dikorbankan, berikan data yang lengkap dari Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim diminta mempersembahkan anaknya falamma balaga ma'ahu sa' qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan itu. Kamu rela? Itu dari ayat mana? Dari Al-Quran Al-Quran. surah As-Saffat ayat 102. Kata Ada anak ayatnya ini di situ Ismail. tidak disebutkan nama Ismail. Kata anak Berarti ini, tidak lengkap. sabar Tidak bisa dulu, membantah, berarti. sabar dulu. Di situ Ishak belum lahir soalnya. Kejadian ini Ishak belum lahir. Kan tidak boleh asumsi, harus ada Nah, kan data yang ada ayat benar-benar valid. selanjutnya. Kan ayat Iya, selanjutnya mengatakan lalu kami anugerahkan tentang lahirnya Ishak. Kan aneh kau ini. Ishak Yang saya itu tanya lahir Ismail. belakangan. Ishak lahir belakangan. Yang saya tanya nama Ismail dalam Al-Quran bahwa dia Sekarang dikorbankan. pertanyaannya,
Al-Quran itu untuk orang bahlul atau untuk orang berakal? Menurut Al-Quran. Untuk orang berakal kan? Tidak disebutkan nama Ismail. Tetapi tragedi kejadian sudah terjadi, Ishak belum lahir. Lalu kemudian dikatakan, orang Yahudi yang Yahudi kan jelas namanya yang dikorbankan itu kronologinya ada yang dikorban Isa. Lalu Al-Quran tidak membantah data apa-apa. Gimana itu? Oke, saya bertanya sama saudara, setelah Nabi Musa meninggal dunia, siapa yang melanjutkan Taurat? Siapa yang menghafal? Yosua. Yosua, bisa kasih saya dalilnya? Ada. Dia kan Mana? kaki tangannya Musa. Kaki bengkak. Muridnya. Kena asam urat. Dia menghafalkan. Dia menghafalkan. Apanya dihafalkan? Torahnya. Taurat itu kan ditulis. Nah, ditulis siapa yang nulis? Nabi Musa. Musa lalu disambung oleh Yosua. Setelah Yosua, Setelah Yosua itu murid-murid yang lain. siapa? Ya, saya tidak tahu. Tapi di situ dituliskan Yosua. Sekarang pertanyaannya secara umum. Ya udah, sekarang Secara kamu belum umum, jawab Ismail tadi loh. Apanya Belum Ismail lagi? tadi. Apanya lagi? Mana ada tertulis data yang lengkap dari Al-Quran atau Lah, kan sumber-sumber yang lain, misalnya Al-Quran hadis. Kalau yang dikorbankan itu Ismail. Saya tanya sebelum Maksud saya gini Ishak, Bang Juma, kalau kamu tidak bisa memberikan data yang lengkap, artinya kamu tidak berhak mengoreksi data-data yang sudah lengkap sebelum Islam. Dengarkan saya. Di dalam Al-Quran, tragedi persembahan anak kepada Allah itu belum lahir Ishak. Menurut akalmu yang cuman kecil ini, sebelum Ishak lahir, anak pertama Nabi Ibrahim siapa? Ismail dari anak nggak usah pakai jurus gereja, nggak perlu. Saya cuma tanya itu. Berarti tragedi yang terjadi di dalam Al-Quran belum Ishak lahir, berarti Nabi Ibrahim beserta dengan anaknya siapa? Ismail. Nah, itu pintar sikit. Lalu? Udah masuk. Lalu udah apa masuk. hubungannya? Apa Ya. hubungannya? Kan kau minta di dalam Al-Quran kan? Ah, Nah, sekarang ada saya nggak tertulis namanya Ismail gitu? Oh, Kalau begitu. cuma asumsi siapa juga bisa. Oh, Anak jadi TK harus juga bisa. Jadi harus ada Bukan namanya. asumsi. Iya dong, supaya kamu membantah data yang lengkap dari orang-orang Nah, Yahudi. sekarang menurut Islam, sebelum Ishak lahir, anak Nabi Ibrahim siapa? Sebelum Ismail. Sebelum Ishak. Ismail. Nah, Kok kalau tidak ada namanya Ismail di situ, berarti anak itu nggak lahir gitu maksudnya? Ada kalau di Alkitab ada anak Enggak, yang di Al-Quran ini, Al-Quran kan bukan untuk orang lemot kayak kamu. Al-Quran itu untuk orang berakal, ku bilang. Ya artinya kamu asumsi mengarang-arang karena kan tidak ada data yang lengkap untuk membantah data yang lengkap sebelumnya. Berarti Sekarang kamu kan gagal untuk mengoreksi data yang lengkap, kan begitu? Kamu nggak punya data apa-apa, nama aja nggak ada tertulis. Al-Quran ini untuk orang berakal. Jangan kau campur adukan dengan surat kepompong. Ini bahas Al-Quran dulu, Al-Quran dulu. Nanti kita buka Bible, kitabnya Yahudi itu. Sabar. Kalau orang berakal itu kan dia punya data, bukan cuma asumsi atau angan-angan. Kalau Ya begitu Allah, ya anak Karim. TK juga bisa ngomong, saya juga bisa ngomong. Kamu sudah punya anak? Sudah. Ada anakmu? Ada. Anak pertamamu itu namanya siapa? Iya, nggak perlu saya sebutkan. Nah, kalau kamu tidak sebutkan, boleh nggak saya mengatakan kau tidak punya anak? Ya, hubungannya apa? Lah, hubungannya karena tidak ada nama Ismail, karena tidak ada nama Ismail, kamu membatalkan anak pertamanya Ibrahim. Itu berarti kau gila. Ya, nggak ada hubungannya, korelasinya aku rasa. Ya. Lalu hubungannya dengan kamu bilang jadi anak karena saya- karena tidak ada nama Nabi Ismail tertulis di situ, maka anak itu tidak ada gitu. ada Anak itu anaknya, tapi kan kita topiknya bahwa yang dikorbankan ini yang dari Ya pihak itu Muslim kan di Ismail. Al-Quran dijelaskan bahwa prosesi penyerahan anaknya ini terjadi sebelum Ishak lahir.
Nah, sebelum Ishak lahir, meskipun tidak ada namanya Mana ayatnya Ismail, bilang begitu? Mana ya ayatnya bilang Allah, ya Karim. Mana ayatnya sebelum Ismail lahir ada prosesi Ishak Oke, lahir? saya bacakan samamu. Ketika terjadi dalam Al-Quran surah As-Saffat. Tapi ini kan Anda Kristen ya? Anda Kristen kan? Ya tentu. Oh iya, pantasan bodoh. Dengar, di dalam Al-Quranul Karim Bodoh, diterangkan, peraih Nobel terbanyak dunia orang Kristen loh. kalau berbicara agama, Kristen paling tolol sedunia. Bahkan lebih tolol dari kambing. Dengarkan. Itu kan Falamma, tuduhanmu aja. saya buktikan. Yang keluar dari rahim Maria apa? Tuhan atau manusia? Udah jawab aja dulu. Jawab aja dulu. Ketahuan. Kamu mau lari, saya tahu. Enggak, saya Coba membuktikan pernyataan saya bahwa kau lebih bodoh daripada seekor Ya kambing. terserah, itu Nah, tuduhanmu terserah, nggak masalah. makanya Saya juga sekarang, punya sekarang kalau kamu kita ingin cuma membahas gini. tentang Al-Quran dengan apa modelnya coba? Kalau kita tuduh menuduh boleh, kamu itu tuduhanmu, terserah kau. Saya juga punya mulut, saya bisa menuduh kamu. Ya sudah, Sekarang kalau buktikan begitu. kalau di Al-Quran itu ada nama Ismail, tunjukkan Oke, dia baik. Ismail itu dikorbankan Baik. sebelum Ishak lahir. Baik. Nanti baik. ngarang. Baik. Oke, jadi nama Ismail itu tidak diterangkan pada saat prosesi Tidak terangkan. Ya udah clear lah. Nah, Ishak belum ada juga di situ. Menurut akalmu itu kira-kira siapa? Ya, tunjukkan aja. Kamu coba berikan kronologi yang runut. Enggak, saya Bahwa tanya dulu. Si Saya tanya Abraham dulu, ini saudari, mengajak Ismail, lalu diajak ke dengarkan bukit. saya. Begitu. Dengarkan saya. Ishak belum lahir. Terjadi proses persembahan. Menurut akalmu, kira-kira siapa? Mana kisah itu supaya saya baca ayatnya di mana di Al-Qur'an. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 Mana saya terjadi. baca? Mana? Silakan Coba kamu baca. bacakan. Coba Kau kamu lah yang aja baca. kalau- Ketika Ya, kita anak itu, buktikan kau nggak ngarang kan gitu. ketika Mana anak surat Al-Asab berapa? Mana? ya silakan Anda baca nomor ayat 102. Silakan. Nanti saya buktikan ya bahwa yang dipersembahkan itu adalah siapa? Ismail ya di dalam kitabnya orang Yahudi ya. Boleh ya? Iya silakan kalau Dan kamu bisa. saya akan bertanya apa hubungannya pengorbanan anak tunggal Abraham ini dengan Kristen. Boleh ya? Iya nggak ada, kita ngomong Islam Yahudi gitu. Kenapa kamu takut bahwa agamamu? Kenapa? Enggak takut karena gini, kalau Yahudi mengklaim yang dilahirkan Karena di Isa, dalam Kristen yang kalau korban Islam adalah mengklaim Tuhannya, yang kan dilahirkan gitu. Ismail, berarti tidak mungkin keduanya benar, harus ada yang palsu. Terus kalau Begitu, misalnya Yahudi yang benar, hubungannya Kristen apa? ya artinya kita mau, ya maaf cakap gagal sejarah begitu. Ya nggak apa-apa. Terus hubungannya dengan Kristen apa? Ya artinya kan kalau kita Enggak, gagal hubungannya sejarah, dengan kita Kristen bisa apa? percaya. Hubungannya dengan Kristen apa? Ya nggak ada. Nggak ada. Berarti saya habiskan waktu aja percuma dong. Saya mau Iya. berbicara dengan Iya, orang karena Kristen, begini, bukan berbicara saya lebih dengan percaya. Yahudi. Saya Saya mau lebih berbicara percaya dengan kita- orang Kristen. Nah, saya bertanya nih Masalahnya- sama saudara nih. Gini, Anda kan bro, Kristen. masalahnya. Anda kan Saya- Kristen. saya Anda kan Kristen. lebih Nggak usah percaya bawa agama kepada Yahudi. Anda kan Kristen. Kenapa kalau Kristen cuma gimana, Ya, weh? nah, pertanyaan saya sebagai Kristen, kita bahas Kristen dengan Islam, jangan bawa Yahudi kan gitu, kawan. Nah, Islam Karena saya diajarkan. beriman juga. Gimana? Sabar dulu, Yahudi. sabar dulu, sabar. Cuma, Pelan-pelan. goblok. Pelan-pelan. Kau itu goblok Pelan-pelan. kau. Pelan-pelan saudaraku. Pelan, Diam. pelan. Jangan emosi. Jangan emosi. Jangan diturunkan, host. Biarin Kau aja. beriman kepada Abraham nggak? Kau beriman kepada Abraham? Oh, Ngapain kau jelas, urusin beliau agama nabi orang yang lain? diutus oleh Allah ke atas Iya, muka bumi. saya juga beriman kepada Abraham. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Ini kita Host, sedang jangan diturunin membahas host. itu. Jangan diturunin host. Kita tonton Kita sedang- sampai seru ini. Kita sedang berbicara mengenai Islam Kristen, bukan Yahudi. Jangan dibawa Yahudi. Nanti kau diludahi sama Yahudi. Kita bicara tentang sejarah yang dikorbankan. Tidak siapa? perlu, tidak perlu, karena tidak kamu- perlu, tidak Kenapa perlu. tidak perlu? Tidak Karena perlu bagi Islam kami karena beriman tidak ada kepada yang Abraham. dikorbankan. Tidak Saya ada yang juga dikorbankan. beriman kepada Abraham. Tidak ada yang kita beriman dikorbankan. Gini, Tidak ada yang cuma dikorbankan. logikanya. Baik tidak ada Ismail yang korban. atau Ishak itu nggak ada. Yang kurban binatang kan gitu. Nah, kita ambil jalan tengahnya nih.
Nabi Tidak ada jalan tengah. Kalau sejarah tidak ada jalan tengah, ada jalan tengah. Sejarah Jadi- itu tetaplah sejarah dan kebenaran. Jalan tengahnya Mana ada, jalan jalan. tengah? Aduh, ya Allah ya Karim. Jalan Mana tengahnya. tadi? Biar saya buka. Mana? Jalan Sekalian tengahnya saya buka. adalah orang Yahudi mempersembahkan manusia anak tunggal, Islam anak tunggal, Kristen anak tunggal. Ada terjadi koslet di situ antara Islam dan Yahudi. Islam mengatakan Ismail, Yahudi mengatakan Ishak. Tapi bukan itu Iya. yang menjadi Harus. permasalahan akidah. Harus, Kamu yang karena mengharuskan. tidak mungkin Yang lebih Enggak, penting. karena gini. Kenapa ini lebih penting? Karena ini berbicara mengenai keselamatan. Oke? Nah, sekarang kalau dengar gini, dulu, Bang dengar Zul. dulu, dengar Kalau dulu, dengar sejarahnya dulu sudah- saya, dengar saya dulu, dengar dulu Iya, saya, iya. dengar. Yang Mana dipersembah, ayatnya tadi? Biar dengar sekalian dulu, saya- dengar kamu dulu, ngomong. dengar dulu, Mana ayat dengar yang tadi? dengar Biar dulu sekalian kawanku, biar dengar, sekalian saya cari ayatnya. kawanku, dengarlah dulu, dengar dulu ya, dengar. Dengarlah kawanku, dengar dulu. Jadi Ayat yang Yahudi, tadi di mana? Di Al-Quran. mama, Biar sekalian saya cari. kenapanya orang ini? Jadi orang Yahudi dan orang Islam itu sama-sama mengetahui bahwa yang disembelih pada saat itu adalah binatang. Oke, maka pola kehidupan orang Yahudi sampai hari ini ketika mereka berkorban binatang, Islam korban binatang. Yang muncul satu Sebelum agak korban binatang yang lain. kan, Dengar, korban manusia. yang aneh ini adalah Yesus Kristen. Ini Yesus di dalam Jangan Kristen. lari ke Yesus. Oh, nggak Nggak ada bisa. hubungannya ke Yesus. Ini yang lebih penting nih. Kalau orang Yahudi menebus dosa pakai binatang, orang Islam mendamaikan dirinya untuk dekat kepada Allah pakai binatang. Siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa itu kudu pakai manusia disembelih? Jawab. Kamu jangan lari. Kita tadi bicara Ismail. EGP Loh, dengan kenapa itu semua. EGP? Itu Mana hanya tadi permainan ayatnya lu, supaya permainan cari? lu. Lu bukan orang Surah bodoh, berapa lu tadi? orang pintar. Saya tanya Surah sama berapa? lu, siapa yang mengajarkan Kristen tebus Surah dosa berapa tadi? pakai manusia? Biar saya Titik. buka ini. Saya udah Kalau buka kamu data. tidak sanggup, Mana? silakan Surahnya turun. mana? Kalau nggak Loh, sanggup, kamu yang silakan nggak dibawa. sanggup. Mana surahnya biar saya baca. Enggak tadi. ada Surah apa tadi? urusan. Aku sudah Loh, menjawab. kamu Aku takut. sudah Nggak ada menguraikan. ayatnya Anggaplah di situ. saya takut. Anggaplah saya takut. Oh. Saya bertanya. Ya udah surah apa? Surah apa tadi? Surah apa? Kristen Surah- menebus dosa pakai darah manusia itu ajaran dari mana? Jawab. Mana? Ini saya buka laptop. Surah apa coba? Mana? Jawab. Gak penting itu. Jawab. Dari mana Kristen dapat ilmu nebus dosa pakai darah manusia? Silakan. Nih, surah apa tadi supaya kita baca? Tidak urus. Tidak Loh, urus. Berarti kamu bohong. Mau nipu Iya nggak tadi. apa-apa, terserah lu, terserah lu. Ketahuan kan? Iya nggak apa-apa, nggak Rekam, apa-apa, woy. nggak Yang apa-apa. Kristen rekam. Iya Dia nggak takut apa-apa. menunjukkan. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, Sekarang mana, pertanyaan saya, Yang saya, tadi siapa dulu, yang kita mengajarkan jangan lari topik. Kristen menebus lari. dosa pakai darah manusia? Silakan. Ini saya buka mana surahnya seberapa tadi? Ayo Nggak biar usah kita dibahas baca itu, supaya nggak usah dibahas itu. supaya kamu bertanggung jawab dengan datamu. Nggak usah Ayo, dibahas cepat. itu, nggak usah. Kenapa? Sekarang Muslim kau juga perlu tunjukkan. tahu. Tunjukkan Kenapa? kepada umat Islam semuanya tahu kok. Umat Islam Ya, semuanya mana tahu. kronologi supaya kita Nggak baca perlu, mana? nggak perlu. Kamu bukan Yahudi. Loh, kenapa? Yang harusnya ribut dengan saya Yahudi tentang ini, bukan Kristen. Saya nggak bilang Tidak saya ada Yahudi. hubungannya, nggak ada hubungannya dengan Yahudi, dengan Kristen. Kristen itu Saya penumpang kan nggak gelap. bilang saya Yahudi, saya cuma Iya, tahu makanya mana nggak ada hubungannya. Ngapain kau kronologi bahas dalam itu? Al-Quran Itu perselisihan. yang dipersembahkan Ismail. Itu perselisihan antara Yahudi dan Perselisihan? Islam. Yes. Perselisihan. Oh, Sedangkan perselisihan antara Islam dan Kristen itu tentang manusia yang disalib. Itu perselisihan kita. Itu perselisihan Yuk, kita. mana? Itu perselisihan Surah kita. berapa? Jangan kau masuk Mana ke nih? ranah Yudaism dengan Islam. Gak perlu. Sekarang kau tunjukkan Loh, kepada karena- saya siapa Karena yang tidak mengajarkan mungkin sejarahnya Kristen. kedua Siapa yang benar, mengajarkan gimana? Kristen. Dengar. Siapa yang mengajarkan Kristen mempersembahkan manusia Ini untuk ketik nebus surah dosa. mana? Surah mana Nggak tadi? bisa, nggak Surah bisa. mana? Gimana teman-teman? Nipu kau kan? Saya Kau minta nipu. yang dibawa umat Islam yang dibawa, apa perlu saya jabarkan tentang Quran surah As-Saffat atau gimana? Ya, mana ayatnya? Kalau yang Saya minta dipersembahkan dulu, Ismail, saya minta dulu kepada kronologi sahabat-sahabat yang Muslimku, runut. apakah penting saya terangkan kepada manusia bahlul ini? Kalau penting saya jelasin, mumpung dia buka kamera.
Nah, itu coba lihat di bawah tuh. Coba lihat apa yang mereka ketik. Coba lihat apa yang mereka ketik di bawah tuh. Itu pojok, nggak bisa nunjukkan Aku data. pojok. Nih saya Iya, kasih mana kamu ya. datanya? Ini saya buka Al-Quran laptop surah, dengar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, tragedi persembahan anak Ibrahim. Al-Safat, sebentar. Oke. Al-Safat. Lalu kemudian Sebentar. kelahiran, dengar dulu. Sambil saya baca, saya ketik. Lalu Al-Safat. kelahiran Al-Safat. Nabi Ishak itu ada di ayat 112. Dah selesai. Sekarang saya udah kasih kamu. Sekarang tugas Mana kamu. nama Ismail di situ? Saya nggak temukan ada nama. Bahlul memang kan. Bahlul. Tat, saya minta maaf, saya harus membuangnya ya. Saya mengambil tadi, saya minta dia untuk saya yang buangnya. Mohon maaf ya. ya, Saya nggak nggak apa-apa. layak untuk kemudian. Nggak apa-apa, Minta maaf. Hi. Teman-teman minta maaf ya. Saya harus membuangnya. Maaf. Lanjut. Dia Ada yang lain. cari nama, dia cari nama. Dia cari nama. Dia cari nama. Al-Quran itu memang hanya untuk orang berakal. Jadi tragedi persembahan Nabi Ibrahim anaknya sesuai dengan mimpinya kepada Allah itu tertulis di As-Saffat ayat 102. Kemudian Ishak nanti lahir di ayat 112. Selesai. Dan kami nggak pernah ribut dengan saudara kami Yudaism. Gak pernah ribut. Nah, ini yang ribut ini Kristen. Menebus dosa pakai darah manusia itu ajaran siapa? Jawab. Silakan. Ayo. Yahudi pakai Itu darah itu ajaran binatang. Ajaran siapa, Bang? Jadi Al-Quran itu hanya untuk orang berakal ya. Jadi kalau Anda cari nama Ismail karena Anda tidak berakal dan Anda ingin ada nama Ismail di situ ya nggak bisa. Memang nggak diperuntukkan Al-Quran itu untuk kalian. Maaf. Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Kepada kalian enggak. Ayo, mari saudara Kristen, tunjukkan kepada kami di mana dalilnya bahwasanya orang-orang Yahudi atau Tuhannya Yahudi itu mempersembahkan darah manusia untuk nembus dosa itu tertulis di kitab mana milik Yahudi? Silakan. Kalau tidak ada, berarti kalian menggenapi nubuatan 2 Petrus 2 nomor 1 bahwa di tengah-tengah Bani Israel ada pembinasa keji yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan ke dalam ajaran Yahudi. Silakan. Sulistyo, monitor Sulistyo. Pertanyaan udah disampaikan, udah diutarkan, silakan Anda jawab, jangan pura-pura jeda loh. Ayo, Sulistyo. Dia lama-lama kabur, Ustaz. Lihatin aja kabur loh lama-lama, biar nggak kelihatan. Sulistyo monitor, jangan kau pura-pura. Tuh, bener kan? Sulistyo, sebentar Pak Sam, Paman Sam. Ya, teman Anda pun minta naik, dan sekarang kami udah memberikan mempersilahkan untuk menjawab. Silakan Sulistyo, jangan pura-pura. Saya minta maaf tadi saya buang ya, karena berkali-kali dijawab dan kami kami yang pinter ini cukup bisa menangkap. Ya, kalau saya punya anak baru pertama, maka ketika anak saya waktu itu saya timang-timang, orang nggak perlu nanya, karena anak pertama saya gitu kan. Siapa? Oh, si Lutfiana, gampang. Karena anak pertama saya yang saya timang-timang itu, saya waktu itu saya bawa ke Taman Mini gitu kan. Anak saya pertama udah cukup. Ya. Iya. Kita udah Itulah tahu, yang saya tangkap, tapi lanjut. Biasalah orang Kristen, dimaklumi aja. Orang Kristen kan memang nggak bisa bahasa yang sudah termaterai, hanya untuk orang berakal. Sedangkan mereka kitabnya direvisi, dikoreksi pakai bahasa Indonesia pun mereka nggak paham-paham kok. Apalagi bahasa Quran. Al-Quran itu kan kalimat Allah, kalimat pencipta langit dan bumi, yang kudu wajib lebih isinya ilmu daripada ilmu pengetahuan manusia. Derajat Al-Quran harus lebih tinggi pengetahuannya daripada manusia. Jadi manusia ini diajarkan, dituntut dan diharuskan untuk berfikir agar sampai kepada ilmu Quran. Bukan Al-Quran yang harus tunduk kepada akal manusia. Berbeda dengan kitab mereka, ketika mereka sulit untuk memahami kitabnya, mereka rubah kitab itu agar mereka bisa paham. Gimana caranya supaya ini kita paham? Bikin lagi, terjemahkan lagi, koreksi lagi, revisi lagi.
Kalau Al-Quran nggak bisa. Ketika dikatakan bahwa tragedi itu terjadi sebelum Ishak lahir, berarti tragedi itu terjadi antara Nabi Ibrahim dengan anaknya yang pertama. Meskipun tak ada namanya disebutkan. Siapa anak pertamanya Nabi Ibrahim? Ismail. Meski tidak disebutkan Nabi Ismail, orang berakal pasti tahu bahwa yang dimaksud adalah Nabi Ismail. Karena itu adalah anak pertama. Lalu kemudian setelah tragedi itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala wa basyarnahu bi Ishaq. Kami kemudian telah memberinya kabar gembira tentang akan lahirnya Ishak. Akan lahirnya Ishak. Sudah terjadi tragedi yang tadi, lalu kemudian Nabi Ibrahim diberikan informasi kabar gembira akan lahirnya Ishak. Berarti tragedi persembahan anak tadi itu bukan terjadi antara Ibrahim dengan Ishak, melainkan dengan anaknya sematawayang, yaitu Ismail alaihissalam. Dan itu saya bisa buktikan di dalam kitabnya Yahudi, kalau yang dipersembahkan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Namun karena yang kita ajak diskusi ini adalah Kristen, bukan Yahudi, itu tak berguna, itu tak bermanfaat. Karena itu bukan kitabnya Kristen, itu kitabnya Yahudi. Yang mereka ambil untuk mereka legalkan kitab mereka yang mereka sebut perjanjian baru, untuk meracuni, mengotori, membuat kemudian noda kepada ajaran para nabi. Ketika dikatakan dalam 2 Petrus 2, demikian juga dulu di tengah-tengah umat lahir ada hadir nabi-nabi palsu. Demikian juga di tengah-tengah kamu ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, mana ajaran baru, ajaran asing, ajaran sesat yang baru dimasukkan ke dalam ajaran orang Yahudi? Kenapa ngomong aja Juma? Kenapa ngomong aja? Itulah perjanjian baru yang bukan firman Tuhan, tapi dimasukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi sebagai pengajaran yang membinasakan. Itu teman-teman sekalian. Itu menurut Anda ya? Ya, Paman. Oh, itu Kenapa, itu Paman? fakta. Itu fakta, saudaraku. Itu menurut fakta. Anda Juma. Itu fakta, saudara. Itu Enggak, fakta. tadi kamu permasalahkan masalah persembahan penebusan dosa dengan darah, ya itu memang akurat, itu tertulis di dalam Al-Quran, itu cuma nggak boleh kau bantah itu. Persembahan kurban dengan hewan. Tidak ada dalam Al-Quran persembahan kurban dengan darah manusia. Di dalam kitabnya Yahudi yang kalian kotori itu juga tidak ada persembahan darah manusia untuk dosa manusia. Itu nggak ada. Kalian mengotorinya dengan surah-surah Paulus. Dengan membawa ajaran-ajaran asing masuk ke dalam kitabnya Yahudi, kalian tempelkan di sana. Kalian menggenapi apa yang dikatakan 2 Petrus 2 nomor 1. Pembinasa keji mengajarkan pengajaran yang membinasakan. Itulah ajaran yang kalian masukkan, yang tadinya persembahan dengan darah hewan, kau masukkan ajaran yang membinasakan, mengorbankan darah manusia untuk dosa-dosa manusia. Itu ajaran yang membinasakan, tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi. Makanya agama Kristen itu tidak berkembang di tanah-tanah tempat para nabi lahir. Kenapa? Karena nabi-nabi tidak pernah mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Berkembangnya Kristen itu di mana? Di tanah tempat besarnya agama pagan, Roma, Yunani. Itu fakta, itu real, tidak bisa Anda bantah. Jadi agama Kristen tidak punya ruang di tanah tempat kelahiran para nabi. Buktinya agama Kristen di tempat lahirnya para nabi itu hanya sekian persen. Islam jauh lebih besar di sana. Kristen lebih menguasai wilayah tempat. Anda membantah yang tertulis Juma. Kristen lebih besar di wilayah tempat agama pagan. Roma, Yunani itu pusatnya agama pagan, dan Kristen besar bertumbuh di sana. Kenapa? Karena sejatinya penyembah-penyembah pagan hanya menggantikan dewa-dewa mereka dengan nama Yesus doang. Tetap aja menyembah dewa mereka tapi dalam nama Yesus. Dalilnya mana? Kisah Para Rasul 17 nomor 19, 20, 21, endingnya di 23. Bahwa Kristen selama ini menyembah dewanya orang Roma dalam nama Yesus. Itu fakta, itu real. Enggak gini Juma, kok bisa pula engkau membantah? Iya, ngomong coba gantian Bang, biar enak orang di bawah dengar.
Ya ini saya Kok sudah bisa diam. pula- Silakan. Ya, kok bisa pula engkau membantah isi daripada Alkitab, tapi dia tuh yang sama engkau pakai ayat Alkitab juga. Ya, Mana ini cara berpikir logika kamu? kitab saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab, Masalah- limatalbisunal masalah haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Nah sekarang, apakah dalam agama Kristen mendapatkan kitab asli dari Yahudi? Jadi menurut kamu Alkitab ada palsunya gitu? Bukan palsu, asli. Asli terjemahan dari kitabnya agama lain. Yang kalian campur adukkan dengan terjemahan dari ajaran pagan. Ada barangnya Bang Juma, ada barangnya. Dari mana kamu menyimpulkan Ada. itu Itu dipalsukan? perjanjian lama itu. Coba tunjukkan setengah ayat. Perjanjian lama itu terjemahan kitabnya orang Yahudi. Kalian tidak punya hak memiliki itu. Karena itu kitab diwahyukan untuk kaum Israel saja. Akan tetapi kalian yang menggenapi nubuatan untuk membinasakan manusia. Apa itu? Kalian memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam kitabnya orang Yahudi. Masa kisah tentang Israel keluar dari Mesir wahyu? Enggak, itu histori narasi. Kisah rohani. Lanjut. Bukan itu masalahnya. Nabi-nabi di tengah-tengah kaum Bani Israel itu menerima penglihatan. Mereka menerima penglihatan. Mereka memiliki mimpi. Mimpi ini adalah ilham. Mimpi ini adalah wahyu. Di mana isi daripada pewahyuan itu cakupannya hanya untuk kaumnya Bani Israel doang. Tidak ada untuk orang Kristen, nggak ada untuk orang Roma, nggak ada untuk orang Athena, orang Belanda, apalagi orang Indonesia. Itu nggak ada. Kalian aja yang merasa. Kenapa kalian merasa? Karena akal sudah dikebiri lebih dulu. Akal kalian itu dimatikan. Sehingga apa yang berasal dari orang tua kalian peluk begitu saja tanpa Anda telah menggunakan akal sehat. Contoh. Tapi gini loh. Tunggu. Sedikit pernyataan saya terakhir. Contoh. Tidak ada ditemukan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa kitab-kitab mereka itu diperuntukkan untuk orang Roma dan orang Yunani. Nggak ada. Yang tampil di tengah-tengah mereka adalah Paulus. Paulus ini yang membuat surat untuk orang-orang ini. Lalu kemudian mereka orang-orang Kristen, bapak-bapak gereja mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, menempelkan dengan terjemahan kitab mereka, sehingga mereka menyebut kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama. Lalu kemudian kitab mereka mereka katakan perjanjian baru. Apa tujuannya itu? Apa tujuannya? Lima talbisunal haqqa bil batil. Kalian mencampur adukkan antara hak firman Tuhan dengan karangan manusia. Itu yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Penilaianmu Juma. Itu fakta, itu real. Sekarang saya tanya sama Iya, saudara. perjanjian lama tidak semua wahyu, bro. Saya tanya kepada saudara. Apakah ada perintah kepada Nabi Musa agar aturan Tuhan yang datang kepadanya disebarkan kepada di luar Yahudi? Itu dulu. Oke. Ada? Ada enggak? Enggak, saya bertanya, apakah ada perintah yang diterima Nabi Musa agar Nabi Musa menyampaikan firman Elohim yang datang kepadanya itu kepada bangsa asing, Roma Yunani? Ada enggak? Iya, khusus untuk Israel ada rupanya. Ada. Surah berapa? Ayat berapa? Ayo kita baca. Ulangan 33. Baca satu perikop. Yang Dari 3 nomor ayat satunya. berapa? Baca aja. Ulangan 33. Mulai dari nomor satunya Anda baca dan ulangan 5. Ayo. Inilah Ya, berkat nanti saya yang baca. diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang-orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus dalam tangan mula. Mereka laki-laki mula kepada kamulah. Kemudian mereka duduk menangkap suatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, yaitu milik bagi jemaat Yakub. Milik siapa? Milik siapa, Bang? Dari Musa untuk orang Yahudi mana? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Mana? Coba lihat, inilah berkat yang diberikan Musa. Ini kan berkat, apa hubungannya dengan ini? Nomor 4 kau baca. Matamu bisa berfungsi. Berkat ya. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita loh. Kita siapa? Israel. Kristen enggak?
Loh, Kristen kan ada setelah Yesus terangkat ke sorga. Belum ada Kristen setelah Kristen. Makanya aku bilang, jangan kau lupa ingatan kawan. Tadi kau mengatakan, mana perintahnya kalau kontol itu untuk meniak kemana perintah? Aku tunjukkan sekarang apa lidahmu. Melilit kemana lidahmu sekarang? Iya, bukan. Ini kau kan belikan khusus untuk apa? Khusus untuk Loh, ini Yakub. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita siapa? Jemaat Yakub. Masih mau Ini dililit tentang lidahnya? berkat. Ini berkat Musa ini loh, Putar bro. aja terus. Kenapa bisa demikian? Akal sudah dikebiri. Akalmu itu sudah dikunyah habis sama Paulus. Nih, tentang saya bacakan lagi. Zebulon. Coba. Tentang Gad, suku-suku. Saya bacakan lagi di dalam Ulangan 5. Tentang Dan ini Dengar. Naftali. Ulangan 5. Ini pemberitaan tentang 12 Musa suku, memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka. Mereka siapa? keturunan Israel. Israel. Ada Roma Yunani? Roma itu kan penjajah di apa Israel? Enggak, saya tanya, ada Roma Yunani dipanggil oleh Musa? Apa hubungannya dengan Roma? Karena Kami ada Kristen hubungan dengan Roma. bertumbuh di Dengar dulu. Roma Yunani. Bukan, salah aja. Salah. Saya ulang lagi. Anda salah betul. Musa memanggil seluruh orang Israel. Dengar orang dulu. mana yang dipanggil Kaitkan Musa? Dengan Roma coba ya, izin ya abangku ya. Kenapa Injil Perjanjian Baru itu berbahasa Yunani? Yang nggak ada Waktu urusannya. Yesus lahir, Saya tidak bahas dijajah perjanjian orang lama, Romawi. saudara. Perjanjian baru, Bahasa internasionalnya itu Yunani gitu loh. Kuyara, Siap. saudaraku. Tidak ada saya bahas perjanjian baru, surat-surat kepompong itu. Justru surat-surat Tapi kenapa kau bilang kepompong Roma? ini. Surat-surat Kenapa kau bilang Roma kepompong. Surat-surat kepompong inilah penggenapan pengajaran palsu yang dimasukkan ke dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul kepada mereka, lalu berkata, dengarlah hai orang Israel. Ada enggak? Dengarlah hai orang Roma, dengarlah wahai orang Yunani, dengarlah wahai orang Indonesia. Ada enggak? Apa hubungannya dengan Roma? Kok benci amat sama Roma? Karena Roma lah yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran mereka. Anda salah. Karena kebetulan perjanjian baru itu berbahasa Yunani. Kamu tendensi saudara Roma. Saudara, Zaman Yesus, dengar loh, zaman Yesus bahasa internasional apa bang? Yunani kan? dengar dulu. Kayak kita lah. Kayak kita lah dulu ya. Kita dulu ya. Waktu Belanda Allahu jajah kita. Akbar. 350 tahun. Kakek kita dulu pintar bahasa Belanda loh. 350 tahun. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu ceritanya. Sekarang agama Kristen yang tertua apa namanya, Harapan Bang? Israel itu dengan lahirnya Yesus untuk melawan Romawi. Gimana bang? Kristen tertua di bumi ini, apa nama sektenya? Oh, hubungannya itu apa? Ortodoks. Ortodoks. Kristen Ortodoks itu. Itu yang pertama. Koptik. Itu yang pertama. Hubungannya apa sekarang? Kok ada Kristen? Enggak, Kristen itu saya pertama di tanya. itu pertama kata Kristen ada di Antioquia ya. Enggak, bukan, ini kita berbicara mengenai pengajaran Nabi Musa. Nabi Musa kan hanya memanggil kaumnya Bani Israel. Betul, 12 ya. Nah, terus kenapa ada kitab ini di dalam kerajaan Roma? Kok ada? Ini kan bahasa Ibrani, bro, sama apa Aramai. Saya Itu ulang bukan lagi. bahasa Yunani. Kenapa ada kemudian kitabnya orang Yahudi ini di dalam kerajaan Kaisar Romawi? Loh, kan itu kan pertama, Bang. Pertama sekali kan masih Judaism. Ya, betul. Belum ada Kristen, Bang, betul. Iya, saya bertanya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi ini di dalam kerajaan kekaisaran Romawi? Kenapa bisa? Loh, pertama itu kan Judaism, Bang. Mereka pun Judaism juga. Masalah generasi Kaisar Romawi kok Judaism. Alamak, rusak otak. Ya kalau Romawi sih masih pagan dulu, pagan. Ya, pertanyaannya, kenapa ada kitabnya Yahudi di tengah-tengah mereka? Di tengah-tengah kepagangan mereka, kenapa ada kitabnya Yahudi? Ya karena ya kan mereka jajah negara itu sama dengan kitab Anda. Berarti itu Kenapa? hasil rampokan. Terserah mau bilang. Berarti ya. agama lu didirikan dari hasil perampokan data-data. Bukanlah. Ingat saudaraku, Kristen saya kasih bukan agama. hadiah. Saya kasih Saya hadiah. kasih Anda informasi. Kristen bukan agama. Ya, hancur, Paham? tambah hancur berarti. Tidak Ya, masuk hancur. kategori. Memang nggak ada. Tidak masuk Itu ajar. kategori penghuni Yesus surga. datang ke dunia bukan bawa agama, ya. Kalau Kristen bukan agama,
maka Iya. Kristen tidak layak masuk surga. Emang agama dikenal Tuhan. Matius 5 Allah nomor kenal 20. Matius 5 nomor 20. Jika Agama hidup hanya bahasa keberagamaanmu, Indonesia. jika Tak ada hidup agama-agama lain. keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Loh, Torah, maka itu kamu tidak akan kan masuk surga. menyindir orang Palestina, orang apa? Anda Farisi. tidak akan pernah bisa, Anda tidak akan pernah bisa menang hanya dengan akal-akalan. Dengar, kita kembali ke Ulang 5. Siap. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Jadi orang Israel yang dipanggil oleh Nabi Musa untuk memegang Torah itu, ada di situ orang Kristen nggak? Mulai ayat 11. Itulah perintah itu, Bang. Mulai ayat 11 itu. Saya ulang lagi. Ya, ada di situ ada orang Itu. Kristen nggak? Justru Ten Komando ada mulai ayat 11. Saya ulang lagi. Di situ ada untuk orang Kristen nggak? Baca nih sampai 20. Jangan mengucap kasasi dusta. Itu Ini perintah. Itu perintah untuk orang Bukan, Kristen hukum nggak? Taurat. Itulah hukum Itu untuk Taurat orang yang 10 Kristen batu, nggak? Bang. Itu untuk orang Itulah. Kristen nggak? Yang mengikuti ajaran Yesus. Ya, Yesus belum ada di situ. Kan gini Allahu abangku. Akbar. Allahu Abang Zuma, Akbar. Allahu awalnya Akbar walillahil betul, Anda hamd. betul ya. Pertama itu kan baru ada Kristen. Pertama sekali itu Judaism. Kita pun sama. Nah, Kita kebaktian hari Sabtu. Dengar dulu, saya jelaskan dulu. Kita kan kebaktian Sabtu. Kebetulan lahir ini loh. Ada tertulis jelas di dalilnya. Yang dianggap Mesias. Makanya pertanyaan ternyata saya, di luar ekspektasi kenapa bisa? orang Israel. Pertanyaan saya, kenapa gimana? bisa kitabnya Yahudi ada di dalam agama lo? Nggak ada kitab Yahudi, nggak ada. Perjanjian Mana lama Yahudi? itu kitabnya Yahudi, Bukan, Cak Ayu. di mana tertulis? Mana Hei. kitab Yahudi? Hei, Anda baca Mazmur 147. Mazmur Itu 147 nyanyian. nomor 19 nomor 20. Anda bicara Mazmur itu nyanyian, syair Hukum-hukum. lagu, Dengar, peribahasa. hukum-hukum. Dengar, Makna. hukum-hukum. Sudah, silakan Anda ngomong. Gini, makna Mazmur itu yang punya Daud itu adalah syair lagu, peribahasa dan nasihat. Oke, silakan. Itu. Silakan Anda baca. Mazmur 147, silakan. Data 19-20-nya, silakan. Layak enggak Kristen duduk di situ? Ada lagi tuh Kristen model baru sekarang. Kalau sebut Yesus, pindah lagi ke bahasa Ibrani. Yeshua Mesias. Oh, enggak Biar lah. dia biar Duh, dianggap mulutnya jangan kayak perempuan dong, Bang biar Juma. dianggap apa? Seperti domba. Padahal makanannya babi. Masalah Wah enak generasi. itu daging B2. Nah kalau lu takut sama B2. Sekarang pengikut Masa Yesus makan babi lihat nggak? takut? Masa Pengikut lihat Yesus B2 makan babi nggak? takut? Pengikut Yesus makan babi nggak? Ini apa lagi? Maksudnya Siapa murid Yesus makan babi? Sebutkan. Kan ada 12 nabi. Siapa? Muridnya siapa? Siapa Ya, nama siapa? murid? Siapa nama murid Yesus yang makan babi? Silakan. kalian penyembah Allah kok ribut sih? Kalian Sesama penyembah Allah jangan ribut, Bang. Udah penyembah Allah katanya. Nenekmu kiper, kau penyembah makhluk kuburan. Kata aja. Jadi dikatakan di dalam Mazmur 147 nomor 19, kemudian dia memberitakan firman-Nya. Jadi Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Pada Yakub nih. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Itu jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu di dalam Yeremia 31 nomor 31, 32, 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Ada nggak Bani Romawi di situ? Ada nggak Bani Yunani di situ? Bani Belanda? Batak ada? Nggak ada. Apa perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Setiap Bani Israel. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Taurat hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Ayo, sinkron gak ajaran Paulus ini? Untuk Kristen. Sinkron gak? Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa hubungannya dengan Kristen? Coba, ada gak yang bisa menjawab?
Ya, makanya Nabi Musa itu tidak pernah menyembah Allah, dia menyembah Yahweh, Yotevave Ya. Yeshua Hamasiah. Bukan itu. Nabi Musa, Zakaria, Yahya, Kenapa kalian lari ke klaim situ? Nabi kalian. Kenapa lari ke situ? Iya Kenapa kan? lari ke situ? Nah, coba saya tanya dulu cuma dalam kitabmu Quran. Ada kan Nabi Musa toh? Ada kan? Kenapa lari ke situ? Ada Kenapa Nabi lari ke Musa situ? enggak dalam kitabmu? Kenapa lari Jawab. ke situ? Loh, ya iya. Justru di Betul dalam nggak? Ada bahasa Nabi Musa Ibrani nggak? nggak ada kata Musa. Ah, Nabi Coba Musa, oke tunjukkan. Nabi Musa, di Coba- Nabi Musa coba dalam kitabmu. tunjukkan. Ya, Coba Nabi Musa dalam tunjukkan. kitabmu itu bani mana? Coba tunjukkan di Jawab dalam dulu, kitabnya Nabi Yahudi ada Musa nggak kata dalam Musa? kitabmu itu bani mana? Coba Nabi kau Musa tunjukkan bahasa dalam Ibraninya kitabmu Musa. itu bangsa mana? Bani mana? Coba Iya. kau tunjukkan. Bani Ngotot, mana? modal ngotot. Jawab Modal dulu. ngotot dia. Nabi Musa Modal dalam Quranmu ngotot. itu bangsa mana, Juma? Jadi saudara-saudara Juma. sekalian, Nabi Musa Juma. alaihissalam diutus Jawab oleh Allah dulu. kepada kaumnya Bani Nabi Israel. Musa dalam kitabmu Kepada itu kaumnya bangsa Bani mana? Israel. Lalu kemudian ajaran Nabi Musa ini hanya diperuntukkan kepada kaumnya Bani Israel. Nggak ada Jawab hubungannya dulu, dengan Juma. orang Kristen. Nggak ada hubungannya Nabi dengan Musa, orang Zakaria, Kristen. Yahya yang ada dalam Tidak kitab Quranmu ada itu bangsa mana? hubungannya dengan orang Kristen. Juma, Nggak ada jawab. hubungannya. Jadi kamu mau ngapain Tolong di sini? jawab dulu, Juma. Kamu harusnya meloloskan Jawab, Juma. konsep agamamu Ya di dalam ampun. kitabnya orang Juma, Yahudi. tolong jawab. Kitabnya orang Yahudi ada nggak untuk orang Kristen? Malu nanti 2,8 nggak bisa jawab pertanyaan dari perempuan. Iya. Lanjut. Ada nggak hubungannya kitabnya Yahudi dengan orang Juma, Kristen? jawab dulu. Ada nggak Nabi hubungannya? Musa, Zakaria, Ada Yahya, nggak Yunus hubungannya? itu dalam Quran Ada itu bani nggak mana, bangsa hubungannya? mana? Ada Ya nggak Tuhan. hubungannya Ini antara bisa kitabnya Yahudi dengan orang Kristen? Ada nggak? Nggak ada hubungannya. Cuma datang bertanya, orang mana, Bang bangsa Juma. mana, siapa nama bapaknya, berapa nomor sepatunya. Ini orang berbicara mengenai akidah, bukan berbicara mengenai silsilah. Ini berbicara mengenai akidah. Kita berbicara akidah. Bang Juma, Kita jawablah berbicara pertanyaan akidah. saya. Jangan ngalihkan Tolong perhatian. jawab Jawab, pertanyaan Kita saya. berbicara Nabi terkait Musa dalam akidah. kitabmu itu Bukan berbicara mengenai bangsa. Tidak berbicara mengenai bangsa, tidak berbicara Bani mana? mengenai Bani mana? silsilah. Bani mana? Diutus Kita ke bani mana? berbicara- Nabi kita Musa dalam berbicara- kitab Quran kita di berbicara tahap tentang 14. akidah. Di situ ada kisah Nabi Musa. Musa Mbak diutus Mekana, kepada ini kaumnya Bani ciri-ciri call country Israel. dia ngomong sendiri dia, nggak dengar yang lain. Nabi Panik, Musa nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Nah, sekarang kita berbicara mengenai akidah. Juma, Nabi Juma, Musa tolong jawab dulu saudaraku. diajarkan kepada Ya kaumnya Tuhan, untuk Bang Juma, menanamkan please. akidah hukum Taurat kepada Bani Israel. Pencipta langit dan bumi menanamkan akidah kepada kaumnya Bani Israel melalui Torah. Kristen muncul kemudian sebagai pengacau di dalamnya. Siapa Kristen ini? Kristen pemakan babi, penyembah makhluk kuburan ini siapa? Yang memasukkan kemudian terjemahan-terjemahan kitab Yunani, surat-surat kepompong masuk ke dalam terjemahan kitabnya Yahudi. Siapa mereka ini? Tidak ada yang sanggup menjawab. Mereka hanya memelintir pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendasar terhadap akidah. Dia dari suku apa? Siapa nama bapaknya? Dia bangsa apa? Lahir tahun berapa? Itu cara iblis menyembunyikan kemudian titel dan keberadaan mereka. Tidak ada hubungannya itu pertanyaan dengan akidah. Yang saya pertanyakan dari tadi harusnya dia nyimak dari tadi dia bawa. Begitu dia naik harusnya dia siapkan jawaban. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Itu dulu. Bang Juma, bisa jawab pertanyaan saya tidak? Tidak bisa. Nabi Musa dalam kitabmu itu bani Tidak mana? bisa. Tidak bisa. Kenapa kau nggak tahu? Makanya kau Nggak bisa. Nggak bisa. koar. Saya hanya ingin tahu. Nggak ada isi kamu itu. Saya Nggak ada isi. Apa hubungannya kitab Anda itu tong kosong nyaring bunyinya. kitab Taurat? Nggak apa-apa Mikana. Apa hubungannya Taurat yang kalian jadikan sebagai bahan untuk menipu anak manusia dengan agamamu Kristen? Siapapun. Jadi Kristen bukan agama, bro. Apa Artinya hubungannya Yesus dengan agama. Kristen? Apa hubungannya dengan Ya. Kristen? Hukum Taurat hubungannya dengan Kristen apa? Silakan. Yesus mengatakan telah menggenapi, bukan menghilangkan. Ya, apa yang Saya diajarkan tidak tanya Yesus, saya tidak tanya Yesus, saya tanya Kristen pemakan babi, manusia penyembah makhluk kuburan. Saya tidak tanya Yesusnya.
Saya tidak tanya Yesus, saya tanya kalian. Yesus tidak menyembah makhluk kuburan. Yesus tidak mengkitabkan perjanjian baru. Yesus tidak mengenal Paulus. Yesus tidak mengkitabkan kemudian Roma Galatia. Yesus mengkitabkan kitabnya Yahudi, yaitu kitab Torah. Sekarang tolong jawab saya, apa hubungannya kitab Taurat dengan Kristen? Silakan. Baik. Yesus mengajarkan. Saya tidak tanya Yesus, abangku. Yang saya tanya Kristen. Kristen yang saya tanya. Kelompok orang-orang Roma Yunani. Oke? Enggak, saya tanya ke Anda. Saya tidak tanya Yesus. Bukan, tahu arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Semua juga orang tahu. Pengikut ajaran Yesus. Itu kau jangan nipu di sini. Kristen itu artinya itu artinya pengikut Kristus. Oke? Sekarang tolong jawab saya. Jawab saya. Kristus siapa, Bang? Please. Iya. Kristus itu siapa, Bang? Kristus itu yang keluar dari kubur. Ayat 11. Dengar. Yang datang Lukas kepada 2, Paulus yang bukan manusia. Itu loh. Baca Lukas 2 11, Bang. Oke. Lukas 2 11. Ayat itu 11. manusia yang lahir atau bukan? Baca dulu, jangan baca cerita. Yang lahir di situ manusia atau bukan? Manusia. Manusia yang datang kepada Paulus berdasarkan Galatia 1 nomor 1 manusia atau bukan? Baca dulu Lukas Mulai ngaco. 2:11. Saya sudah baca. Enggak mau baca. Lahir di situ manusia. Manusia kan yang lahir? Baca keras. Manusia kan yang lahir? Kutain dulu. Baca manusia dulu. kan manusia yang lahir enggak? Berani. Manusia enggak yang lahir? Manusia lah. Ya. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Gimana? Enggak tahu. Hubungannya saya enggak bilang. Supaya kamu tahu kau itu pengikut Kristus siapa. Kristus itu banyak. Kristus yang datang lahir mengajarkan Injil kepada Bani Israel itu adalah manusia. Namanya Yesus. Setelah dipalsukan, nama aslinya adalah Isa. Nah, sekarang ketika Paulus mengaku menerima pengajaran 13 bukunya, dia tidak menerimanya dari manusia, tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, Yesus yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang bukan manusia? Tidak ada datang ke dia, nggak ada. Hei, yang mengajarkan Bible kepada dia 13 buku itu siapa? Dia belajar kepada para nabi, senior-seniornya. Inilah ke kalau tanah Arab. Inilah kalau penyesat kita diskusi dengan penyesat itu begini. Bukan saya ulang samamu. Ya. Siapa yang memakai nama Yesus kepada Paulus, datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan manusia, itu siapa? Itu ketika di Damsi abangku, ya. Bagaimana dia terjatuh? Saya ulang lagi. Mau membunuh semua. Saya ulang lagi. Saulus. Saya ulang lagi. Siapa yang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria yang datang kepada Paulus? Siapa? Saulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Nggak ada datang. Nggak ada. Yang mengaku akulah Yesus, tetapi bukan anak Maria, itu siapa? Tapi bukan anak Maria itu siapa? Mana bukan anak Maria lagi, udah di sorga dia, gimana? Bukan anak Maria. Bukan anak Maria. Lalu itu siapa? Baca KPR 10:40. Jadi bangkitkan bukan anak orang lagi, bukan utusan. Saya ulang lagi. Paham? Pertanyaan saya. Anak Maria. Siapa yang datang kepada Paulus memberitakan Injil kepadanya yang bukan anak Maria tapi ngaku Yesus, itu siapa? Yang datang itu adalah wahyu langsung ke dia. Loh, saya tunjukkan dalilnya ya. Saya ulang lagi. Tunjukkan dalil. Siapa yang datang kepada Paulus tapi bukan anak Maria memakai nama Yesus? Itu siapa? Jawab. Baca ya, di sini tertulis dia. Saulus. Kisah para Rasul 9, Bang. Ya. Saya ulang lagi. Dengar, pertanyaannya. Saya jelaskan. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tapi bukan anak Maria? Itu siapa? Baca KPR 9 ayat 4. Loh, kan saya kasih dalil. Terkunci kan? Saya ulang lagi. Zuma terkunci. Baik. Saya ulang lagi.
siapa yang datang memakai nama Yesus kepada Paulus tapi bukan anak Maria? Siapa? Ini tertulis ada nih, KPR 9 Siapa? baca Tinggal ayat kau 4 sampai sebut. 5. Tinggal kau sebut. Ini, Tinggal saya kau jawab sebut. ya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ya, katanya titik 2 nih, huruf merah loh ini. Akulah Yesus. Nah itulah yang engkau aniaya. kutanya, Lel. Yang kutanya Terus? itu, siapa Dalil, itu dalil. yang datang mengaku Yesus tapi bukan anak Maria? Itu siapa? Wahyu Yesus. Ini bukan anak Maria lagi. Hai. Dia kan udah di sorga, Bang. Dia Masalah kan di sorga. generasi. Wah. Masih Terus bisa apa lanjut? lagi? Atau ada Kristen yang Lanjut, lain? Udah. Kau Lanjut. udah kau. Apa mau katanya lagi? Ya itu pertanyaan saya. Siapa yang Ini. datang Baca menurut Yesus? Kapers. Saya ulang lagi. Ya. Menurut Yesus akan datang titik-titik memakai namanya untuk menyesatkan banyak orang. Oh salah. Pertanyaan Anda saya, salah. tunggu dulu. Waspadalah. Oh ya. Tunggu dulu. Siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tetapi bukan anak Maria? Itu siapa? Baik. Anda jangan framing ayat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Oh, Itu salah. pernyataan Yesus ketika dia Salah. mau selesai. Belum bukan masuk membawa nama kepada dia. nabi-nabi. Belum. Di dalam Matius 24 tidak menyebut nabi. Belum. Ayo. Justru nabi palsu ini muncul setelah datang Yesus palsu kepadanya. Baca Matius 24 nomor 24. Saya pertanyaannya sederhana. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat, planos, iblis, pembohong, penipu, tukang mengelabui orang, tukang berpura-pura. Datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika dikatakan dalam kitab 2 Yohanes 1, bahwa antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada Paulus yang mengaku bukan manusia ini? Wahyu bro, Wahyu yang datang. Sinar kan, sinar yang berbicara. Ada saksi bang, ada saksi bang. Di sampingnya kan ada saksi. Ketika dia tersungkur di Damsik, kan ada saksi bang. Bukan bohong dia. 3 buta, 3 hari bang. Itu masalahnya. Iblis Jadi kalau ada- kalau datang memakai nama Yesus, boleh enggak? Tidak. Bohong berarti Yesus. Waspadalah Kenapa? kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Bohong berarti. Ayo. Ikan nabi-nabi palsu. Coba baca Matius 7 ayat 15. Iya. Matius 7 ayat 15. Iya. Waspadalah terhadap Nabi-nabi palsu. Dari Iya. buahnya nabi palsu itu, apa buah dari nabi Betul. palsu itu? Pengikutnya Apakah ngapain? Paulus itu Pengikutnya nabi? memanggil Tidak, Yesus bro. apa? Hei, Waspadalah buah nabi palsu nabi-nabi itu apa? Buah dari nabi palsu itu apa? Pengikutnya memanggil Yesus sebagai apa? Bermujizat pakai nama siapa? Mengusir setan pakai nama siapa? Buah dari nabi palsu itu. Jawab. Bukan itu maksudnya. Muncul nabi-nabi gitu loh. Artinya Dari buahnya kau bisa mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, Bukan itu, bermujizat Bang. pakai namaku. Saya Nggak ada pertanyakan nabi, samamu. Saya tanya samamu. Apakah Paulus melakukan mujizat dalam nama Yesus? Apakah dia nabi? Ahai. Sama solang. Sekarang kalau kamu baca di dalam suratnya dia, di tengah-tengah jemaat ada rasul, ada juga nabi. Kedudukan rasul dan nabi itu tinggi mana? Kalau nabi langsung menerima wahyu dari Allah ya. Sang Kalau sumber. rasul? Rasul pengajar dia. Mengajarkan apa yang diterimanya. Tinggi mana derajatnya nabi dan rasul? Nggak ada tertulis. Lah, ini kalau dia bukan nabi yang menerima wahyu Allah, kemudian dia mengajar, ajarannya dari mana? Kan saya bilang, dia pengajar, bro. Kena lagi. Dia pengajar. Iya, pengajar ini mendapatkan materi pengajaran dari mana? Seniornya lah, seniornya. Kan Siapa diajari, kan seniornya disuruh Paulus? dia. Siapa Ananias seniornya disuruh. Paulus? Apa Tolong disuruh Yesus tunjukkan ini? surat Ananias yang diajarkan Paulus. Ada? Bukan. Di situ sebutkan kena Saulus. lagi. Dengar dulu. Kena lagi. dengar Kenapa ya. kamu begini? Sebentar. Kenapa saudara begini? Apa Nah, yang saya menyebabkan saudara mati akal?
Hah? Bukan soal Iblis. kita diskusi bang, Enggak, Anda mati Ya. akal. Anda mati Ini akal. ya. Pertanyaan saya Di sini. sederhana. Ayo. Ya. Ayo. Ya, bisa dengar ya, Nih, ya. Di sini disebutkan KPR Apa itu? 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Muridnya Dengar siapa? dulu. Muridnya Murid siapa? Yesus. Di mana Murid Yesus. tertulis kalau Ananias itu muridnya Yesus? Yang diantarin 70 orang itu. Bukan yang 12. Semua Nah, ini. cuman remah-remah yang kau jadikan sebagai landasan pijakan dalam berdiskusi tentang agama lo. Remah-remah. Mana dalilnya? Aku yang memilih engkau yang 12. Salah satunya adalah 12, Ananias. betul. Mana dalil? Ya. Ah. Di situ tidak masuk. Ananias yang Mana 12 tidak dalilnya masuk. Yesus? Aku memilih yang 70. Mana dalilnya? Dia kan ada muridnya 70. Ayo, ya. mampus. Kena Salah lagi. satunya Ananias. Tapi Kena yang Anda lagi. bilang betul. Ada 12. Satu udah metong. Itu karangan gereja untuk mendudukkan Lukas Markus sebagai murid. Itu Nih, ya. karangan kalian. Dengarlah, Sekarang dengar kembali nih. ke pertanyaan saya, saudaraku. Ini, dengar yang dulu. datang kepada Aku Paulus bacakan dulu, Bang. memakai Bisa, aku nama bacakan. Yesus, tetapi bukan anak Maria. Itu siapa? Nih aku baca dulu ya. Ahei, KPR 9 ayat 10. kena lagi. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan. Aduh, bernama itu Ananias. karangan Lukas, nggak usah kau bawa itu. Itu karangan Lukas. Nggak usah kau bawa Udahlah. itu, saudaraku. Jangan kau Dia harus karangan mana? Lukas. Tapi kenapa Yesus tadi kamu Anda ambil? Oke. Yesus Bang. dong. Yesus Dengar dong dulu. yang harus berbicara Siap, tentang Paulus, Ayo tentang berdiskusi. Ananias. Dengar Bang. Anda berdiskusi dengan Kuera, jangan menggunakan kecuali 4 gospel. Ayo. Ya boleh, silakan aja. Boleh. Silakan. Ya. Silakan. Jelas. Tolong tunjukkan Jelas kepada Yesus- saya. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam pengakuan Yesus di 4 kitab saudara bahwa dia akan datang dalam rupa suara dan cahaya saja, bukan sebagai anak manusia. Silakan. Tidak ada. Tidak ada. Lalu yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia ini siapa? Jangan bawa kita dia. Enggak, itu saya tidak Anda bawa udah saya kunci kitabnya. 4 gospel. Saya Bukan. tidak bawa kitabnya. Lah, kan? Saya tidak bawa kitabnya. Kan? Tetapi Nice saya lagi. membawa agama lu. Saya bawa Dengar agama lu. dulu. Agama lu merasulkan Paulus dengan Saya udah 13 kunci. surat kepompong Dengar. yang dia punya. Sekarang. Ayo. Gak usah masuk itu loh. Ayo, Ngapain? Pak Gospel. Ngapain kau Apalagi? menjadi Kristen kalau kau tidak pakai suratnya Paulus? Coba. Kamilah yang mengakui, Ya, Anda tidak mengakui. Jadi jangan pakai itu. Ayo. Gak ada cerita. Ayo. Jangan kau pakai Silakan bertanya. tipu-tipuan kayak begitu. Ini ada Jangan kau pakai 2,8 kilo. tipu-tipuan. Nih. Pertanyaan Coba saya kan Bang Zuma sederhana. bertanya ke saya Di mana dengan Yesus menggunakan mengatakan Pak Gospel. akan datang sebagai bukan manusia? Di mana Yesus katakan itu? Di mana? Ada? Bang Zuma, Ada? suaranya nggak kedengaran. Ada Yesus mengatakan Oh, udah kedengaran. ada Yesus Udah mengatakan kedengaran, kalau udah dia kedengaran. akan datang sebagai bukan manusia? Ada? Tidak. Tidak ada. Berarti Mati. yang Empat gospel ya, 4 gospel. Iya, 4 gospel berarti ya. yang kalian ibadahi atas nama Yesus itu manusia atau bukan manusia? Dia anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16. Yang kami mulai sembah bengkok itu lagi. sang sumber, bro. Bengkok Baca lagi. ya. Dengar dulu. Bengkok lagi. Loh. Bengkok lagi. Coba Berarti ya. dengar. 17, dengar tuh. Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Tuhan, bro. Jangan ngimpi. Tuhan itu nggak ada apanya, itu bahasa Indonesia itu. Bahasa Portugis nggak ada kata Tuhan. Apalagi bahasa kami, bahasa Bible nggak ada. Bahasa Ibrani tak kenal ada Tuhan, cuma Indonesia saja. Lanjut. Pertanyaan Yang saya. dikompor-komporkan. Siap. Pertanyaan saya, ketika Yesus tidak pernah mengajarkan dia akan datang selain sebagai manusia, itu bukan dia. Hanya Bapak yang tahu. Hanya Bapak yang tahu, bukan dia. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Jangan bawa-bawa kitab Paulus, saya bilang. Pak Gospel, kamu gentle. Saya tidak bawa kitabnya Ya, Rasulmu. jangan ikut-ikut dengan itu. Saya Mainkan di cuman bertanya, Matius, Markus, Lukas, sama Siapa Yohanes. yang datang kepada Paulus yang bukan manusia itu siapa? Baik. Di 4 gospel tidak ada cerita tentang Paulus, apalagi. Berarti Paulus ini rasul palsu. 28 tahun setelah Yesus terangkat ke surga baru dia muncul. Itu pun penyesat dulu itu. Berarti dia adalah rasul palsu. Bukan rasul palsu, Bang. Kenapa bisa? Kenapa Dia bisa muncul bukan? setelah bertobat. Ya orang Iya, bertobat gimana? kenapa bisa bukan rasul palsu? Kenapa bisa?
Kami sebut dia rasul pemberita, bukan nabi. Iya, siapa yang bisa kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu datang kepadanya adalah Yesus yang asli, sementara yang datang Di padanya mana bukan tertulis, asli? Bang? Di mana tertulis, Bang? Di dalam pengakuannya sendiri. Ya di mana? Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor. Jangan bawa itu. Kamu sesat. Jangan bawa. Mainkan 4 gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Paulus mengatakan Jangan bawa di itu. dalam Jangan karangannya. bawa itu. Paulus Ya, mengatakan dalam karangannya Galatia 1 nomor 1 nomor Oke, 11 silakan nomor aku nggak usah 12. menggunakan Paulus. Kita mainkan Tidak 4 bisa, gospel. nggak bisa karena Lah, Kristen lahir dari situ. Tidak, Nggak bro. bisa. Kristen Tidak. itu lahir dari Paulus. Tidak bisa, Kristonos. tidak. Enggak. Tidak Ada bisa kamu pisahkan antara Dengar. Kristen dengan Paulus. Kisahnya Semakin itu, bro, kau kisahnya. menyembunyikan Paulus, semakin Dengar. ketahuan kalau ternyata Paulus Dengar. itu memang kalian malu mengakuinya. Dengar. Berarti kalian Dengar. sadar. Dengar, ini dalilnya, Kalian Bang. sadar berarti bahwa Dengar. Paulus ini tidak layak menjadi rasul. Kenapa Baik, nih. kamu nggak mau menjadikan materi surat-surat kepompong miliknya Baik. itu untuk Anda jadikan Jangan sebagai menggunakan data? itu. Kenapa Anda Kisahnya mau jelas. gunakan? Kenapa? Ketika Barnabas pergi ke Tarsus ngajak si Saulus pergi ke Antioquia. Disitulah kata-kata orang Antioquia, orang pagan, ini pengikut Yesus nih, nah, gitu. Oke. Muncullah Kristonos. Tolong kau tunjukkan kepada saya surat Barnabas yang kau jadikan sebagai patokan di dalam gereja untuk menyembah makhluk yang saya keluar tidak dari kuburan. menggunakan dalil Silakan. Barnabas. Lalu kenapa kau itu- bawa Barnabas Dengar. kalau ternyata kau nggak bakal? Dengar. Kau makanya surat-surat Paulus. Barnabas Kenapa adalah kau murid Yesus. sembunyikan? Dengar dulu. Ayo. Barnabas Host, adalah boleh murid nggak? Yesus. Kristen lain. Ya. Ini udah keok ini, udah nggak bisa lagi dia. Loh, enggak lah. Udah hancur, hancur. Keok. Hancur, hancur. Bukan, Bang. Sampai kamu nggak Saya mau menampilkan lagi Paulus. Ya. Galatia Anda 1 nomor Ya. 1 nomor 11 nomor Jangan 12. bawa itu, Itu Bang. nggak mau Jangan dia, bawa teman-teman. punya Paulus. Dia sudah ingkari Paulus. Dia sudah ingkari Paulus. Karena Anda Dia mengambil sudah dalil itu mengingkari untuk Paulus. menjebak. Bukan, itu data, itu bukan menjebak. Loh, Paulus mengatakan, kami punya. Paulus Bukan kamu mengatakan bahwa yang datang kepadanya mengajarkannya bukan manusia, tapi Baik. Yesus. Nah, Makasih, makasih. menurut Yesus, yang datang memakai namanya tapi dia bukan Yesus itu siapa? Menurut Tak Yesus. ada. Tak ada. Waspadalah kepada titik-titik yang datang Nabi- kepadamu nabi memakai palsu. namaku. Ya, nabi palsu tuh. Udah turunkan aja, host. Ini nggak ada Jangan gunanya. takutkan. Iya, saya takut. Turunkan Saya aja, takut, nggak apa-apa, turunkan. saya takut terkontaminasi gila kayak kau. Turun. Dibawa garuk pantat pakai kulit duren. Jangan di sini. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ada yang datang memakai namanya kepada Paulus, tetapi mengaku bukan manusia katanya. Siapa yang bukan manusia tetapi menggunakan nama Yesus Kristus? Menurut Yesus, itu siapa? Katanya sih penyesat. Apa yang kita hadapi, teman-teman kita Kristen hari ini, ketika kita berdebat dengan mereka, yang ada kita diajak sesat. Pasti itu. Pasti. Kita berdebat mana hukum Taurat untuk Kristen, entah kemana perginya. Loncat-loncat sana sini, bertanya, Musa itu apa? Di mana dalam Al-Quran tertulis apa Nabi Musa? Dari umat mana? Dari bangsa mana? Siapa nama ayahnya? Berapa nomor sepatunya? Boleh minta nomor HP-nya? Ada aja tuh. Kenapa bisa demikian? Mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka tampil pakai hijab, nggak mau lagi menyebut nama Yesus, tapi Yeshua HaMashiach. Penyesat itu selalu tampil memperlihatkan sisi kepalsuan. Padahal tampilannya yang asli tidak begitu. Di gereja juga mereka tidak menyembah yang mereka sebut Yeshua. Mereka tetap aja menyebut Yesus. Hanya di depan kita berpalsu ria. Yeshua HaMashiach. Itu untuk menipu. Siapa yang suka menipu? Iblis. Oke, selamat sore. Langsung lari dia, Gurunda. Oh, takut dia, takut digundulin. Manda, ini Kristen bukan? Biasanya nama Manda Kristen. Coba. Halo, selamat sore Manda. Kenapa minta naik gitu loh? Yang Kristen lah minta naik dulu, teman-teman ya. Tolong yang Islam jangan terlalu banyak lah permintaannya.
pusing itu. Ya. Halo, Jadi Bang. nanti kalau ada Kristen minta tolong supaya mereka jujur kepada kita, siapa yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria ini. Hai, bisa nggak mereka jawab? Mungkin ini Gurunda yang baru datang nih, 2 orang nih. Ya, silakan. Yusuf, selamat sore. Halo saudara Yusuf Tampu Bolon. Horas abang. Bang Tampu Bolon. Puasa kah? Kenapa minta naik gitu loh? Kalau tidak Aduh, macet pula jaringan tuh. Sambil nyemel bodrek ini Islam kayaknya nih. Halo bro. Yosef Tampu Bolon ndak ngomong. Islam Kristen. Ya. Tolonglah jangan minta ya. Kalau ndak ngomong jangan minta juga gitu loh. Di bawah semua. Apa sih ndak boleh gitu? Itu ndak kan minta naik di siapa-siapa ndak ada sautnya kan gimana gitu. Yang di bawah itu jangan ketip gitu. Saudaraku ini siapa ini? Gita Brigit ini jangan sebut ketip gitu dong. Masa orang di belang-belaan. Lucu sih. Selamat sore, selamat malam. Ya, sore. Dari Papua. Oh, sudah malam di sana, Kakak. Ya, sudah malam di Papua. Siap. Baru berbuka puasa juga nih. Oh iya. Dari sekte mana abang ini? Katolik, Protestan kah? Katolik, tapi ada Katolik, puasa. Abang. Puasa juga. Oh, iya. Pasca atau masuk Pasca jadi. Iya. Iya. Tapi bukannya itu perintah untuk Bani Israel, Bang? Itu perintah orang untuk Israel. Iya, kita kalau Katolik kita memang setiap mau dekat Pasca puasa. Maksud saya itu kan perintah untuk Bani Israel saja. Iya, cuman maksudnya kan tidak tahu mungkin kenapa saudara saya Papua puasa juga? Dalam agama kita kan tertulis, dalam agama kita. Di mana itu abangku? Itu kan Nisa lagi di luar ini kan. Kalau tidak Nisa kasih lihat. Itu kan ajaran Yahudi kok itu, bukan ajaran ini Kristen. Orang-orang Roma tidak ada yang puasa setahu saya dalam pengajaran mereka. Orang-orang Athena juga begitu. Itu di mana, Bang? Abang dapat dalilnya di mana, Bang? Ya, karena hukum itu hanya mengikat orang-orang Israel. Makanya tadi saya bertanya, kok bisa ada kitabnya orang Israel di Kristen, tapi saudara kita yang naik malah kesurupan, nggak ada yang bisa menjawab. Iya. Karena dulu kalau saya nggak salah ingat di dalam Kejadian 49 nomor 27, Yakub itu pernah menubuatkan anaknya Benyamin ini. Di situ Yakub mengatakan begini. Berapa tuh, Bang? Berapa? 27, Bang, dari Kejadian 49. Kejadian 49. Iya. Yang ke-27. Iya, betul, Abang. Iya. Di situ Tuhan Yakub mendapatkan penglihatan untuk seluruh anak-anaknya. Artinya bahasa kita, Yakub meramalkan masa depan keturunan cucu-cucunya atau anak-anaknya.
Nah, tiba pada saat Benyamin dinubuatkan oleh Yakub, apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Jadi keturunan Yakub yang bernama Benyamin ini, keturunan Benyamin ini, itu lakunya seperti serigala. Merampas setelah makan, setelah mereka makan mangsanya, sorenya dia bagi-bagikan kemudian rampasannya. Jadi kelakuan daripada keturunan Benyamin itu serigala. Nah, di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus ini mengaku sebagai keturunan Benyamin. Nah, kalau kita mendudukkan keturunan Benyamin adalah Paulus, dialah Paulus yang memangsa mangsanya. Siapa itu? Murid-murid Yesus. Setelah dia memangsa mangsanya murid-murid Yesus, dia mengambil ajaran Yesus, dia merampas ajaran Yesus, lalu dibagi-bagikan kepada Roma Yunani. Itu penggenapannya, Abang. Jadi kalian kenapa ada Taurat di agama kalian? Kenapa? Waalaikumsalam. Kenapa ada ajaran Yahudi di kalian? Karena itu hasil rampasan keturunan Benyamin yang dibagi-bagikan kemudian di luar dari Bani Israel. Makanya dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membagi-bagikan hasil jarahannya dari Bani Israel. Gitu, Bang. Makanya kalian memiliki perjanjian lama, kitab Yahudi, karena hasil dibagi-bagi dari Paulus. Begitu. Yang abang bilang ini perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama, nubuatan Yakub, nubuatan Yakub. Baca nomor satunya, Bang, di Kejadian 4 itu. Kemudian Yakub memanggil seluruh anak-anaknya. Nomor satunya, nomor satunya di mana? Di Kejadian 49. Kitab apa? Kitab apa? Kejadian 49. Iya, kitab apa? Kejadian 49 kitab apa? Kitabnya, kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi di perjanjian lama. Iya, itu kan ada macam Markus, Matius, itu di mana? Di mananya? Taurat. Kemudian tidak, maksud saya di mana dia punya macam Lukas, Markusnya itu di mana? Itu nggak ada. Itu kan bisa cocok, Bang. Tidak. Kalau kita bicara tanpa dalil sama aja. Kalau abang cuma tahu kitab pertama nomor begini kan semua kan macam bagaimana? Ya kan Paulus. Tidak paham aku, tidak paham. 13 surat Paulus itulah bukti cerminan dia jual-jual Taurat ke bangsa lain. Iya, 13 itu kan begini, Bang. Begini. Itu kan di dalam Alkitab itu bukan pakai nomor 1, nomor 2. Lalu pakai apa, Abang? Itu dia pakai macam di Injil ini Markus, Lukas begitu. Ya, Kejadian 49. Iya, Kejadian 49 itu sih di mana bukannya? Ya, di kitab Anda yang Anda ambil dari agama Yahudi. Tanya kamu. Lucu, Bang. Banget lucu, Bang. Ini rendah susah dia. Inilah yang Paulus katakan gitu, bahwa pengikutnya itu beda akalnya. Bedanya Al-Quran dengan Alkitabnya memang sudah beda jauh baru kamu. Siapa yang bahas Al-Quran? Saya tidak menyamakan. Saya bilang Kejadian 49 nomor 27, bukan ayat. Kalian yang menyamakan kitab kalian dengan Al-Quran dengan menyebut nama ayat Alkitab. Oke ya, jadi saudara-saudara sekalian, saya bacakan kitabnya Yahudi ya, nubuatan tentang Kristen. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah wahai anak-anakku berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari."
Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku. Bla 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 bla. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Bla 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 bla. Yehuda dipanggil semua tuh, semua dipanggil anak-anaknya. 12 anak Yakub dipanggil, diramalkan satu-satu. Asher, kamu begini-begini. Yusuf, kamu begini-begini. Isyakar, kau begini-begini. Gad, kau begini-begini. Naftali, kau begini-begini. Dan kau begini-begini-begini. Tiba masa Paulus nih, bapaknya Paulus, kakeknya Benyamin, ya ayah, seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi Benyamin keturunannya memangsa, memakan mangsanya, dan pada waktu petang keturunan Benyamin membagi-bagikan hasil rampasannya. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku dari keturunan Benyamin. Lalu surat-suratnya mengambil Taurat, lalu membagi-bagikan kepada orang lain di luar Yahudi setelah dicabik-cabiknya. Itulah fakta yang terjadi hari ini. Makanya muncul pertanyaan, dari mana kalian mengambil terjemahan kitabnya Yahudi? Harusnya kalian menjawab, dari rampasan Om Paulus yang dibagi-bagikan kepada kami. Nah, itu baru betul jawabannya. Gak usah malu-malu ngakui. Itu fakta. Halo? Saudara Yosua? Adakah? Saudara Yosua, jangan malu-malu bang. Jadi tadi pertanyaannya saya ulang lagi ya teman-teman sekalian. Siapa yang datang memakai nama Yesus kepada Paulus tapi ternyata dia bukan anak Maria? Siapakah dia yang memakai nama Yesus tapi bukan anak manusia? Siapakah dia yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus tapi bukan anak Maria. Siapa dia? Oh, siapa dia? Yang datang dalam nama Yesus tapi bukan manusia. Kami ini berubah. Jody, halo, selamat sore bro. Naik turun nih. Ngapain kalau hanya naik turun disapa ndak ngomong. Halo Jody. Aduh, jangan minta naik lagi ya. Capek teman-teman naikkan gitu loh. Silakanlah Kristen yang minta naik lah teman-teman ya. Silakan naik lagi. Siapakah dia? Bukan manusia, ngaku Yesus. Bukan manusia, tapi bukan Yesus. Ngaku Yesus bukan manusia. Halo, selamat sore bang. Gus ya, apa namanya nih? Gus Ijana. Halo bro Gus. Kasih tuh Gus nih. Ya, kamu baba kucing kamu ya. Nggak ada yang jelas. Tolonglah yang minta yang jelas-jelas lah teman-teman ya. Pusing kita carinya. Ayo naik lagi yang naik. Ini 2000 orang, 2200 orang kemana nih? Kristen mana yang mau? Tolong yang bukan Kristen dulu diam di bawah lah. Saya nggak bisa ngatur.
nih mungkin. Yang bukan Kristen jangan minta naik dulu teman-teman ya. Pusing saya carinya. Ayo naik lagi Kristennya naik. Sudah punah kayaknya Gerunda. Pada takut semua dia. Iya, silakan. Anggaplah saya mute agar mereka berpikir, oh Bang Suma lagi istirahat, kan gitu ya. Ada dua ini Gerunda ini. Ini kripto yang tidak sadar-sadar. Kripto. Coba naik. Itu dua. Kucang lah. Coba ini Apa Gerunda. nih kucang? kucang. Ini aja lah kripto, kan tidak sehat bang kripto tuh, tidak sehat dari dulu. Ya. Halo bang Rogit, selamat sore bro. Bang Rogit. Selamat sore. Ya oke, silakan bro. Dengan siapa aku diskusi? Dengan Bang Suma langsung tuh, dengan Gerunda. Wow, dengan Bang Suma. Waduh, Ya. gimana Bang Suma mau lawan saya? Lawan perempuan aja nggak bisa, nggak mampu. Gimana mau lawan saya? Lawan Mikana aja seorang perempuan dia nggak bisa, nggak mampu. Apalagi lawan Pertanyaannya Mikana saya, itu apa laki-laki. hubungannya dengan akidah? Nggak ada hubungannya. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Nabi Musa juga diteguhkan dengan Torah kepada Bani Israel. Udah selesai, ngapain dia tanya? Dia dari suku mana coba? Jadi, gila pertanyaan kayak gitu. Sekarang yang jadi permasalahan adalah siapa yang datang mengaku Yesus tapi bukan anak Maria itu kepada Paulus, itu siapa? Kenapa dengan Mikana Bang Zuma takut? Kenapa? Emang ada dua Yesus, satu anak manusia, satu siapa? Yang satu ini siapa? Yang mau pakai nama Yesus ini siapa lagi selain Yesus anak Maria? Menurut Yesus. Lembutkan hatimu kawan. Tinggal kau jawab aja. Yesus mengatakan kepada muridnya, hati-hati. Hati-hati kepada iblis yang datang memakai namaku. Yesus tidak pernah berkata, hati-hati kepada iblis yang tidak bisa menjawab Musa itu dari suku mana. Tapi Yesusnya berkata kepada Bani Israel agar waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Nah, yang datang kepada Paulus tapi bukan anak Maria itu siapa? Yang ngaku pakai nama Yesus itu siapa? Hah? 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 Bang Suma. Bang Suma. Heran juga saya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh anak Adam menjadi penyembahku. Juma, lembutkan hatimu Juma. Kenapa kau berkeras hati? Lembutkan Yesus hatimu. berkata kepada kaumnya Bani Israel agar hati-hati kepada iblis yang datang memakai namanya. Ada yang datang kepada Paulus tetapi dia bukan anak Maria. Yang menggenapi iblis yang datang memakai nama Yesus itu yang mana? Yang datang kepada Maria ibunya atau yang datang kepada Paulus yang bukan manusia?
Bang Suma, lembutkan hatimu lah Bang Suma. Kasih kesempatan yang berilmu dulu lah. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh anak Adam menjadi penyembah. Kalau lucu-lucu, kalau lucu-lucuan boleh juga. Kalau lucu-lucuan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan aku bertemu dengan Yesus, dengan Paulus? Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Zuma, lembutkan hatimu. Kasih kesempatan yang berilmu dulu. Pergilah di hari Minggu. Bang Zuma, Tuhankanlah aku. Bang Zuma, kasihlah kesempatan yang berilmu dulu untuk diskusi. Iya. Jangan Bang Suma pertahankan Bang Suma, pernyataan Bang Suma sama perempuan aja nggak bisa. Gimana lawan laki-laki? Cara penyesatan yang paling bagus itu adalah memang memakai nama Yesus. Karena kalau pakai nama Nabi Muhammad hanya mengajarkan orang menyembah kepada hakikat yang maha suci. Beriman kepada Nabi Isa, tidak makan babi, bersunat, mendudukkan Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Kalau memakai nama Nabi Muhammad. Tapi kalau memakai nama Yesus, orang menjadi penyembah makhluk bernama Yesus. Babi yang diharamkan jadi halal. Nonot yang sejatinya dipotong, dipelihara. Kalau memakai nama Yesus, tak ada lagi orang menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Itu waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Sekarang yang datang ketika orang Islam datang kepada Kristen, orang Islam memakai nama Nabi Muhammad. Sebaliknya, ketika orang Kristen datang kepada orang Islam, orang Kristen memakai nama Yesus. Jadi tanda-tanda penyesat itu memakai nama Yesus. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus? Kristen. Siapa penyesat itu? Yang memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa penyesat itu? Yang memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa penyesat itu? Yang memakai nama Yesus. Paham sampai sini? Lembutkan hatimu. Iyalah Bang Zuma, lembutkan hatimu lah. Di sini kan ada Pak Angon yang berilmu. Kenapa nggak mau mengalah dulu lah? Jawab pertanyaan saya dulu. Siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan manusia? Itu siapa? Ayo. Zuma, dengan Mikana aja nggak bisa lawan. Gimana lawan saya Bang Zuma? Itu namanya on. Gak ada jawaban kan? Gak ada. Kalian tidak bisa menjawab. Kenapa kalian menyembunyikan identitas sembahan kalian? Tapi memakai nama Yesus. Katanya pengikutnya, tapi ibadah minggu. Katanya pengikutnya, tapi nyembah makhluk yang keluar dari kubur. Katanya pengikutnya, tapi kok semua ajarannya tidak sama? Katanya, jangan-jangan kalian pengikut iblis yang memakai nama Yesus. Biar dianggap paten. Mana jawabannya?
siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria? Itu siapa? Siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis. Iblis manusia atau bukan? Bukan. Yang memakai namaku. Nah, memakai nama Yesus tapi bukan manusia. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan manusia. Udah sampai sini paham gak tuh yang datang kepada Paulus? Sampai-sampai pengikutnya masuk ke dalam tanda-tanda buah daripada pengajaran nabi palsu itu. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Sadar nggak tuh? Sadar nggak? Pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus. Ketika orang Kristen datang ke Islam, orang Kristen memakai nama Yesus. Islam datang kepada Kristen, Islam memakai nama Nabi Muhammad. Nah, penyesat itu, iblis itu datang memakai nama Yesus. Ayo. Sampai sini paham gak nih si Oon? Gak paham si Oon. Kenapa gak paham? Karena rasulnya si Yesus yang bukan anak Maria telah mematikan akal pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel. Celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang di luar Israel untuk menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau menjadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Celaka dong. Itu fakta, itu real. Belum sadar juga? Belum bang. Kenapa? Karena Paulus mematikan akal pengikutnya. Di mana tertulis? 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi nggak begitu bang di situ. Itu karena kau baca terjemahan lain. Coba masuk ke original teksnya. Pasti ketahuan. Aku akan mematikan kecerdasan orang-orang terpelajar. Dan pengetahuan cerdas aku lenyapkan. Yeay. Itu belum seberapa tuh. Kalau 2 Korintus 10 nomor 5, pengetahuan Tuhan aku tawan. Bah! Demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Wow, keren kali bah. Siapa yang datang kepada Paulus yang bukan manusia tapi mengaku Yesus? Yang kalian sembah setiap hari Minggu tanpa perintah dari Tuhannya Yahudi? Tanpa perintah dari Yesus anak Maria? Siapa itu? Saatnya kalian renungkan. Saatnya sekarang kalian pikirkan. Maukah kalian mati dalam keadaan menyembah sosok tersebut? Gunakan hati yang lembut untuk menelaahnya. Demikian. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di tempat saya sudah hampir buka. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semuanya, Dinda Felix semuanya, Bang Angon, Mahadewa, Bang Goto, dan juga sahabat Ufti Esan dan juga Riki. Terima kasih udah memberikan ruang kepada saya di Komal ini. Tetaplah belajar, tetaplah kemudian kita menelaah materi-materi yang bermanfaat dari narasumber-narasumber Islam dan jadikan semuanya sebagai edukasi amal jariah. Demikian sementara, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah membuka kita. Lanjut dulu bang. Bang Goto ada yang menghubungi bang? Ada bang, barusan Bang Fikri. Siap. Mana tahu bisa hadir di sana memberikan kesaksian materi-materi kristologi. Silakan aja. Saya baru berusaha Bang Suma, masih sudah turun. Masih di sini bang. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Banyak guru-guru kita. Silakan. Saya adalah salah satu penggemar Bang Suma.
Sama abangku, saya juga penggemar umat Islam. Di YouTube, di TikTok saya selalu mengikuti Bang Zuma. Makasih banyak. Makasih ya Bang ya, salam kenal. Si kambale baca kita kau. Ni painteng isiri na. Pasti na minyo. Nasa minyo sari batang. Terima kasih dan selamat Bang Zuma. Berarti ta nganu mengungkap kebohongan na karesting. Siap 86. Sini banyak guru-guru kita nih, ada pakar-pakar banyak sini. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama Sari Batang. Mari Ki. Assalamualaikum. Ayo Bang Goto silakan dilanjut. Silakan. Iya, oke. Itu Bang Rizky yang dari ini ya Bang ya? Yang dari Arimatea bukan? Bukan, saya Islam, Mas. Bukan. Maksud saya yang menghubungi Bang Goto. Sorry Bang Rizky, namanya sama Bang. Ya, saya kurang tahu. Saya kurang tahu yang menghubungi karena tidak menyampaikan juga identitasnya dari mana. Saya kurang tahu, tapi dia hubungi tadi. Iya.